Korea Oke, di Korea jadinya ini, apa namanya, ngomonginnya soal hormat kepada orang tua, kayak gitu. Jadi zaman dulu itu, apalagi kalau abad-abad awal, itu semuanya ngikutinnya di Cina itu apa, kayak gitu yang lagi tren. Korea kayak gitu. Makanya kalau misalnya bisa baca karya-karya sastranya, itu kita bisa lihat, oh budaya orang sana kayak kok mirip-mirip banget sih sama Cina, kayak gitu. Ya, kemudian ini karya zaman dulu. Aduh, kalau yang belajar bahasa Korea sama saya juga bingung. Ini tulisannya apa ya? Kok beda banget yang saya belajar. Iya, kalau zaman dulu karya sastranya kayak gini, belum tentu orang Korea pun bisa baca. Orang Korea sekarang siapa yang bisa baca? Cuman yang ahli doang kalau dalam sastra kayak gitu. Ini zaman dulu kayak gini, makanya kalau misalnya di Korea, kalau orang bilang, oh saya mau sastra Korea, orang Korea, kalau mau belajar, saya mau belajar sastra Korea untuk kuliah di universitas, itu orang bakal bilang hebat banget. Emang bisa baca ini kayak gitu. Karena susah banget, karena kalau Hangul kan namanya orang Korea pasti belajar dari kecil, tapi kalau ini kan sekarang di sekolah juga nggak diajarin tulisan kayak gini di sekolah, jadi ya bisa belajar ini berarti belajar sendiri kayak gitu. Ibu Margaret, mohon maaf, ini PPT-nya nggak jalan ya? Oh ya, nggak jalan sama sekali. Ya, Oke, dari mana tadi nggak jalan ya? ya Sini udah. sudah. Yang selanjutnya Yang tadi, yang bahas apa tadi? ini kah? Nah itu mulai dari situ. Ya kadang kalau pakai gambar suka nggak jalan di saya juga bingung. Gini aja kali nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini, itu kan tulisannya itu kan ribet banget ya. Bahkan orang Korea sekarang pun nggak bisa baca kayak gitu loh. Apalagi kita yang orang asing, orang Indonesia nggak pernah belajar aksara kayak gini, belajar Hangul terus dipaksa belajar kayak gini susah kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu sebelum Hangul muncul, tulisannya tuh seperti ini, kayak gitu. Kemudian selanjutnya kalau Middle Korean tuh bahasa Korea ke tahun abad pertengahan itu agak sedikit berbeda dia dengan yang sebelumnya, dan juga kita masih bisa melihat bentuknya kayak apa karena Hangul. Kita udah belajar Hangul ya, seperti itu. Bentuknya kayak gini. Kalau zaman dulu agak beda sama yang kita pelajari sekarang. Agak beda tulisannya. Ya kan, kalau yang teman-teman yang pernah belajar Hangul pasti lihat, oh ya kok tulisannya beda ya? Ya agak beda karena yang namanya bahasa pasti terus berubah. Si Hangul ini pun waktu pertama kali dibuat itu berbeda banget dengan yang ada sekarang dan itu juga terus berubah seperti itu. Kayak gitu. Kalau yang teman-teman lihat sekarang ini kan banyak banget titiknya lebih banyak daripada yang sekarang kita pakai. Itu titiknya itu mungkin kalau teman-teman belajar bahasa Korea dengan saya, itu yang garis dikit. Itu dulu titik dibikinnya. Kayak gitu. Jadi memang sangat berubah. Kayak gitu. Dan kalau misalnya bahasa Korea yang modern, itu pasti berubahnya beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kalau bahasa Korea dulu kan banyak pengaruhnya dari Tiongkok dan juga ada bahasa Korea asli seperti itu. Tapi setelah ada masuknya misionaris-misionaris asing, kemudian ada penjajahan Jepang, perang Korea, kemudian juga ekonomi yang terus berjalan, banyak banget kosakata baru yang masuk ke Korea Selatan tapi intinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Oh, bahasa Korea dipakainya di mana?" Bahasa Korea dipakai di Korea Selatan dan dipakai di Korea Utara. Seperti itu, Korea Selatan dan dipakai di Korea Utara. Tetapi bahasa yang teman-teman pelajarin biasanya kok dari saya maupun di tempat-tempat bahasa Korea di Indonesia itu biasanya bahasa Korea Selatan kayak gitu. Terus bedanya apa? Kalau teman-teman baca di sini, oh banyak kosakata asing dari bahasa Inggris kalau Korea Selatan kayak gitu. Contohnya paling gampang mungkin kalau orang Korea juga bingung di Korea itu ada jurusan namanya Malaysia dan Indonesia. Jadi mereka menganggap bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu sama seperti itu karena akarnya sama. Jadi kalau saya jelaskan ke orang Korea dan orang Indonesia, gampangnya gini, bahasa Malaysia dan Indonesia itu rumpunnya sama tapi makin lama makin berbeda. Korea juga sama. Korea Selatan dan Korea Utara itu asal kosakatanya sama, bahasanya sama, tapi semakin lama semakin berbeda. Kenapa? Karena Korea Utara itu sangat memegang teguh tradisionalnya. Jadi kayak misalnya kosakata apa yang paling gampang ya?
eee, es krim kayak gitu, es krim bahasa Koreanya es krim kan ice cream. Udah pernah belajar kan ice cream, mirip dengan ice cream dari bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Korea Utara nggak ada ice cream. Kalau teman-teman ke Korea Utara, misalnya ke Korea Utara ngomong, "Saya mau makan ice cream," itu nggak ada. Adanya apa? Orem, gwaja, atau snack yang dingin. Kayak gitu, snack yang beku, kayak gitu. Bedanya itu. Kalau Korea Selatan dia ngambil bahasa Inggrisnya banyak, jadi kalau teman-teman yang belajar bahasa Korea sama saya, pas ngeliat, "Oh iya ini kayaknya mirip dengan bahasa Inggris, oh iya television, oh iya ini televisi, oh radio, oh iya iya ini radio," kayak gitu. Tapi kalau kita belajar bahasa Korea di Korea Utara, itu nggak ada itu ice cream, television itu nggak ada, bahasanya beda lagi, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat sejarah Korea secara umum aja. Ini saya juga banyak yang saya lewatkan karena yang penting kan kita belajarnya secara singkat aja. Intinya itu ada namanya Gojoseon, 3 kerajaan, Goryeo, Joseon, modern. Tapi sebenarnya di antara Joseon dan modern ini ada penjajahan Jepang. Kayak gitu. Mereka dijajah lama sekali oleh Jepang. Tapi intinya kalau mau belajar mengenai Korea harus tahu tentang urutan sejarah ini. Jadi kayak Gojoseon mereka menganggap mereka punya kerajaan sebetulnya namanya Joseon, sama dengan negara yang ada sebelum penjajahan Jepang namanya Joseon. Tapi untuk membedakannya mereka tambah go di depan. Kosakata go itu artinya kuno. Jadi Go Joseon itu artinya kerajaan Joseon kuno seperti itu. Mereka menganggap kalau Go Joseon itu ada dari abad 20 sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi. Jadi lama banget menurut mereka. Kemudian waktu Gojoseon itu masih ada, muncullah 3 kerajaan di sini. 3 kerajaan di sini ada apa? Kalau saya sebut aja ya, agak susah. Silla, Koguryo, Baekje namanya. Namanya. 3 kerajaan ini ada di kapan? Abad ke-1 sampai abad ke-10 Masehi. Cuman karena mereka 3 kerajaan di dalam satu semenanjung ini selalu perang satu sama lain, mereka ujung-ujungnya akhirnya hancur. Kemudian muncullah satu kerajaan baru di semenanjung Korea namanya Goryeo tahun 918 sampai 1392. Terus awalnya kerajaannya bagus nih, tapi lama-lama korupsi merajalela. Jadi jangan salah, Korea juga dulu banyak banget korupsi. Apalagi korupsi dari orang-orang kaya kayak gitu. Terlalu banyak korupsi. Kemudian mereka juga terlalu banyak ngambil selir. Kayak gitu kerajaannya, orang-orang kerajaan terlalu banyak ngambil selir, anaknya jadi banyak berantem lagi kekuasaan kayak gitu. Udah banyak korupsi, terus anaknya juga berantem satu sama lain, pengen jadi raja, hancurlah si Goryeo ini. Hancurlah Goryeo ini, muncullah Joseon kayak gitu ya. Joseon, Joseon juga awalnya bagus banget kayak gitu. Cuman makin ke belakang sama seperti kerajaan-kerajaan lain karena biasanya kan cuma satu keluarga doang ini aja kan yang memimpin, anaknya siapa nanti jadi raja, anaknya dia jadi raja lagi, anak dia jadi raja lagi. Jadi lama-lama Joseon juga makin ke belakang jadi korup, korupsinya gila-gilaan kayak gitu. Jadi mereka ngambil pajaknya gede banget ke orang miskin kayak gitu. Kayak rakyat-rakyat bawah udah nggak usah ngimpi jadi orang kaya. Kenapa? Pajaknya tinggi, terus orang kaya juga jual barang itu sangat-sangat sangat mahal. Jadi orang miskin ya makin miskin, orang kaya ya makin kaya. Ya udah, hancur kan? Mulai hancur, datanglah si Jepang. Udah tahu, oh ini si kerajaan Joseon udah korup nih. Kayak gitu udah makin hancur. Masuklah mereka ke Korea. Kayak gitu masuk ke Korea dan mulai menjajah Korea. Seperti itu. Dijajahnya kapan? 1910 sampai 1945, 35 tahun. Kayak gitu. Di sini juga bahasa Korea semakin berubah. Kenapa? Waktu penjajahan Jepang nggak boleh ngomong bahasa Korea. Jadi mereka harus menggunakan bahasa Jepang, harus menggunakan nama Jepang, harus menyanyikan lagu kebangsaannya Jepang tahun 1910 sampai 1945 selama 35 tahun. Jadinya orang Korea marah banget kan, gila identitas saya hilang, saya bukan orang Korea lagi, saya orang Jepang apa saya orang Korea kayak gitu. Jadinya ini juga banyak banget kayak orang Korea itu yang mencoba berperang untuk mendapatkan kemerdekaannya mereka, tetapi baru bisa merdeka 1945 sampai sekarang. Itu pun kalau misalnya teman-teman tahu sejarah Korea itu juga sebetulnya Korea itu miskinnya miskin banget. Kenapa? Udah merdeka masih perang saudara.
Mereka punya perang Korea lagi tahun 1950 sampai 53 itu mereka perang Korea Utara, Korea Selatan. Jadi udah negaranya miskin makin hancur kayak gitu. Mereka baru mulai berkembang jadi Korea yang kita tahu ini tuh baru tahun 70-an, 80-an itu karena ada semacam revolusi industri kecil di Korea, jadinya mereka mulai ekonominya naik, 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 dan naik, kayak gitu. Tapi kalau sebelumnya itu mereka miskin banget, bahkan jauh lebih miskin dari Indonesia. Seperti itu, zaman dulu itu jauh lebih miskin dari Indonesia. Kalau teman-teman suka museum, kayak saya suka banget museum. Saya sering banget datang ke museum-museum di Korea. Kalau ngelihat foto-fotonya itu kayak mau nangis gitu. Benar-benar tinggalnya di bantaran kali, baju juga nggak ada, kayak gitu. Mereka juga makan dari sisa-sisa, kayak gitu. Bahkan di Korea ada namanya budae-jjigae, itu adalah salah satu makanan di Korea. Itu munculnya apa? Itu seperti sup, kalau diterjemahin sup militer, itu munculnya dari mana? Jadi waktu perang Korea itu, mereka nggak punya makanan, terus prajurit-prajurit dari Amerika itu datang ke Korea, mereka makan ham, sosis, dan segalanya. Karena prajurit si Korea ini nggak punya makanan, mereka ngambilin sisa-sisa dan sampah-sampah makanan dari orang Amerika itu. Kayak gitu. Dan jadilah si budae-jjigae itu karena mereka masukin semua yang sisa, masukin kimchi yang sisa, masukin sosis yang sisa, ham yang sisa, seperti itu. Jadi sedih banget dulu Korea itu. Jadi jangan bilang Korea itu udah maju dari dulu, itu enggak. Kayak gitu, budayanya terus berubah. Oke, kemudian masuk ke intinya, genre sastra Korea, ini juga secara umum aja ya, karena kan memang intinya sastra Korea, hari ini saya mau memperkenalkan. Jadi kalau yang paling penting di sastra Korea itu adalah mitos pendiri kerajaan. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Korea, kalau di Korea ya belajar bahasa Korea aja, itu harus tahu mitos pendiri kerajaan di Korea. Mereka sangat bangga dengan mitos pendiri kerajaan mereka. Seperti itu. Saya juga pernah memperkenalkan mitos ini waktu saya mengajar kelas bahasa Korea di Unimus. Kenapa? Karena kalau belajar bahasa Korea nggak afdol kalau nggak tahu mitos ini. Seperti itu. Kemudian kalau belajar sastranya atau belajar budayanya di Korea pun harus tahu mengenai mitos pendiri kerajaan ini paling penting buat mereka. Jadi kayak kalau kerajaan-kerajaan di Korea itu kayak Gojoseon, Silla, Goguryeo, Baekje, itu nama-namanya dulu itu punya masing-masing mitos. Tapi yang harus kita ketahui adalah kisah Dangun. Kayak gitu. Jadi mereka percaya kalau kerajaan Gojoseon yang tahun dulu-dulu banget itu 20 sebelum Masehi itu didirikan oleh Dangun. Nah, Dangun itu siapa? Dangun itu anaknya Hwanung. Hwanung itu siapa? Dewa langit kepercayaan mereka. Nah, si Hwanung ini turun ke bumi. Mereka percaya turunnya cuma ke Korea. Jadi si Dewa Langit ini turun ke Korea katanya. Oh iya, turun ke Korea. Terus dia membuatlah satu kerajaan baru. Cuman mereka lihat, oh di bumi ini kok nggak ada manusia kayak gitu. Terus tiba-tiba datanglah harimau sama beruang datang ke si Hwanung ini terus bilang, oh saya ingin sekali menjadi manusia. Si beruang sama harimau ini bilang ingin menjadi manusia, kemudian si Hwanungnya bilang, oke kalian bisa jadi manusia, tapi harus puasa di dalam gua. Cuma boleh makan mukworth. Mukworth itu semacam kayak sayur-sayuran atau akar-akaran gitu, saya juga kurang paham. Dan bawang putih. Selama 100 hari nggak boleh makan yang lain. Kayak gitu. Cuma boleh mukworth sama bawang putih. Si harimaunya nggak kuat, tapi si beruangnya kuat. Jadilah si beruangnya jadi manusia. Lebih tepatnya jadi cewek cantik. Jadi udah tahu dong akhirnya gimana? Ya karena si beruang berubah menjadi wanita yang sangat cantik, dia menikah dengan si Hwanung, anaknya bernama Dangun. Kemudian Dangun yang mendirikan kerajaan baru bernama Joseon. Jadi orang Korea percaya mereka itu keturunan si Dangun ini, kayak gitu. Raja Langit, Dewa Langit, dan beruang yang menjadi manusia. Oleh karena itu kalau misalnya teman-teman ke Korea banyak banget pasti ngelihat simbol-simbol beruang karena beruang itu adalah kayak semacam dalam tanda kutip hewan yang suci di Korea. Makanya saya lupa tanggalnya kapan, awal Oktober apa gimana kalau nggak salah ada semacam hari libur untuk merayakan bahwa mereka itu lahir dari Dangun ini. Jadi perayaan berdirinya Semenanjung Korea kayak gitu ada. Saya juga waktu ke Korea kaget ini hari libur apa kayak gitu. Ternyata hari liburnya karena untuk merayakan si Dangun ini mendirikan
Gojoseon, kerajaan Korea yang pertama di Korea. Jadi untuk merayakan bahwa si leluhur mereka itu datang ke bumi kemudian melahirkan Korea ini, itu ada hari rayanya untuk mereka seperti itu. Kemudian ini gambarnya mungkin kalau teman-teman nggak. Jadi ceritanya itu si dewa langit yang turun, kemudian ada si beruang, kemudian ada si harimau. Yang jadi manusia yang mana? Si beruangnya ini. Jadi cantik ceritanya, wanita cantik kayak gitu. Beruang. Kalau harimaunya gimana? Harimau tetap jadi harimau karena dia nggak kuat puasa katanya. Kayak gitu. Dulu di Korea emang banyak banget ada harimau sih. Kalau sekarang kan udah modern ya, udah nggak ada harimaunya. Kalau zaman dulu emang banyak banget harimau katanya di Korea seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Sastra lisan ini mah sama lah dengan seluruh dunia. Ada apa aja? Cerita rakyat, ada lagu rakyat, lagu Syaman, pansori, dan teater rakyat. Kalau cerita rakyat, lagu rakyat, kemudian teater rakyat, mungkin kita sama dengan Indonesia ya. Lagu rakyat itu lagu daerah kalau di Indonesia. Tapi ada yang beda di Korea, Syaman sama pansori. Syaman itu dukun kan. Kalau di Korea itu, kalau belajar sastra Korea kayak saya, harus belajar lagu-lagu yang dinyanyiin dukun-dukun Korea. Waktu saya, ini saya sampai bertanya ke dosen saya. Waktu itu dosen saya perempuan kan, Ibu, saya mau bertanya, kalau di Indonesia itu dukun itu tidak diakui sebagai salah satu seniman sastra. Kenapa kalau di Korea itu diakui sebagai seniman sastra? Kenapa? Kenapa saya harus belajar lagunya dukun? Kenapa? Saya sampai nanya kayak gitu. Terus mereka bilang, oh kalau di Korea itu si dukun-dukunnya itu turun-temurun biasanya. Jadi ritualnya itu sama dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu biasanya berisi kisah-kisahnya mereka. Jadi semacam mitos dan legendanya mereka. Jadi lagunya bisa diteliti di ranah sastra, kata mereka seperti itu. Terus saya, oh gitu ya. Tapi masih nggak ngerti juga sampai sekarang. Walaupun saya harus belajar karena terpaksa, karena jurusan saya kan. Tapi masih, oh jadi saya harus tahu ya kenapa dukun itu nyanyiin itu. Tapi ya sudahlah, seperti itu. Kemudian kalau pansori itu sebenarnya storytelling. Jadi menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Korea. Jadi cerita, misalnya kalau saya dulu suka bandingkannya kalau kita di Indonesia punya wayang, dinyanyikan dalam waktu sekian jam, ya kan kalau kita bikin wayang itu kan ya sekitar 8 jam, sekian jam. Kalau di Korea dulu ada yang namanya pansori dulu. Pansori itu storytelling. Jadi misalnya cerita, kalau cerita yang paling terkenal itu kisah Chun Hyang namanya. Chun Hyang itu semacam Romeo and Juliet-nya Korea, gimana gadis miskin, tapi kalau di sini gadis miskin sama laki-laki aristokrat itu mau menikah satu sama lain, itu dinyanyikan dalam lagu. Jadi pansori namanya, storytelling. Dulu karena nggak ada TV, radio juga nggak ada, biasanya pansori itu 8 jam. Dan itu sendiri, nyanyi 8 jam. Bayangin nyanyi 8 jam sendiri. Tapi zaman dulu menarik kan nggak ada TV. Ya kan nggak ada radio. Jadi ya nontonnya apa? Nontonnya pansori. Jadi dengar, oh ya ceritanya si Chun Hyang itu lagi naik ayunan. Oh kemudian ada laki-laki namanya Mong Nyong ngelihat si Chun Hyang ngelihat main ayunan terus dia jatuh cinta kayak gitu. Tapi kita dengerinnya 8 jam ceritanya kayak gitu. Nah sekarang kan anak zaman sekarang udah kayak males dong lihat kayak pansori kayak 8 jam itu ngapain, bener-bener dari kelahirannya si Chun Hyang sampai mereka menikah punya anak itu diceritain itu ngapain kayak gitu. Jadi biasanya sekarang itu pansori masih dinyanyikan tapi cuma kayak 30 menit 1 jam. Jadi cuma sebagiannya aja. Kalau dulu dari misalnya kisah si Romeo and Juliet si Chun Hyang ya dari lahir, sekarang cuman cerita si Chun Hyang sama si Mong Nyongnya ketemu udah kayak gitu, nggak diceritain dari awal sampai akhir karena terlalu membosankan untuk orang zaman sekarang. Kayak gimana? Kayak gini gambarnya. Jadi si bapak ini adalah orang yang menyanyikan pansori, itu bisa menyanyikan selama berjam-jam kalau pansori asli. Kemudian di sebelahnya itu ada yang main musik tak tak kayak gitu. Jadi ada temennya, jadi ada yang main drum, ada yang menyanyi dan nyanyi. Zaman dulu tuh bayangin 8 jam cerita, oh iya dulu si Chun Hyang itu lahir di sini, lalalala. 8 jam, kayak gitu. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, ini dalam Hanja. Kalau di Korea itu aksara Tionghoa itu kita sebutnya Hanja. Kalau bahasa sananya kan Hanzi, mereka ngomongnya Hanja.
Dan hanja ini masih digunakan bahkan sampai sekarang, walaupun terbatas. Dan dulu itu digunakan itu dalam karya-karya sastra karena dianggapnya lebih tinggi derajatnya. Karena kan susah ya belajar hanja itu, kayak satu huruf itu satu kata. Jadi kalau dulu bisa nulis hanja itu udah orang hebat. Makanya karya sastra zaman dulu banyak yang ditulis dalam hanja. Contohnya seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca itu ada tulisan di sini, itu tulisannya dalam hanja. Orang zaman sekarang pun nggak bisa baca, kayak gitu. Lanjut, puisi. Kalau puisi di Korea itu benar-benar penting banget. Apalagi di klasik yang saya pelajarin itu sastra Korea klasik penting banget. Kenapa? Kalau zaman sekarang kita ujian mau jadi PNS ada CPNS kan, belajar TPA, belajar apa macam-macam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau zaman dulu enggak, belajarnya puisi. Jadi kalau teman-teman bisa menganalisis puisi klasik dari Tiongkok, kemudian bisa membuat puisi baru, itu baru bisa lulus ujian nasional untuk jadi pegawai pemerintahan. PNS zaman dulu. Itu ujiannya kayak gini, ujian menganalisis puisi klasik. Bayangin harus ngafalin banyak puisi, ini arti puisinya apa, terus bikin lagi puisi. Terus bikinnya gimana? Tentu saja dalam hanja, tulisan hanjanya Tionghoa tadi, kayak gitu. Makanya dulu itu kalau bisa jadi apa sih namanya pegawai pemerintahan itu hebat banget. Berarti pinter banget dalam puisi, kayak gitu. Genrenya ada apa aja? Ada puisi kuno, ini biasanya dinyanyikan saja. Kemudian hyangga, lagu koreo, shijo, gasa, puisi modern. Tapi kalau misalnya udah belajar mau yang detail, saya nggak akan kasih tahu sekarang, karena ini biasanya harus jurusannya dulu, biar tahu hyangga itu apa, koreo itu apa, shijo, gasa. Itu saya nggak akan kasih tahu lebih lanjut. Kalau saya sendiri jurusannya apa sih jurusan saya puisi, sebetulnya puisi Korea klasik, tapi lebih ke yang namanya shijo. Apa itu shijo? Itu salah satu jenis dari puisi klasik. Saya akan beritahu salah satu terjemahannya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Ini buku yang saya sering baca, dan salah satu puisi shijo yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah ini. Kalau bisa dilihat, ini sedih banget ya sebenarnya. Ah, what have I done? Did I not know I'd miss him so? Had I bid him stay, would he have gone? But I did it. I sent him away, and I can't tell you how I miss him. Seperti itu. Jadi, kalau yang di antara para perempuan yang sedang meneliti puisi Korea, terutama shijo, itu pasti senang banget meneliti puisi-puisi shijo yang ditulis oleh perempuan. Jadi si Huang Chini ini nih perempuan seperti itu. Tapi dia siapa? Dia adalah Kiseng. Di sini ada tertulis namanya Kiseng kan. Kiseng itu mungkin kalau yang tahu di Jepang ada namanya geisha. Ya geisha itu sebenarnya penghibur, wanita penghibur di zaman dulu. Kalau di Korea namanya Kiseng, kalau di Jepang namanya geisha. Jadi biasanya mereka walaupun penghibur itu mereka terkenal dengan karya sastranya. Karena mereka sering banget menulis karya sastra dalam bentuk puisi kalau di Korea. Seperti itu, ini salah satu yang ditinggalkan. Jadi kalau peneliti perempuan seperti saya, kenapa suka banget sama puisi-puisinya Kiseng ini? Karena nggak susah diteliti. Kalau teman-teman lihat, ya udah isinya cinta-cintaan aja. Kisah seorang perempuan yang mencintai laki-laki, tapi nggak bisa mendapatkan laki-laki itu, kayak gitu. Kalau di dalam puisi ini, si Cini kenapa nggak bisa mendapatkan laki-laki itu? Ya karena dia hanya penghibur kan. Nggak bisa untuk menikah dengan seorang aristokrat, seperti itu. Oke, selanjutnya novel. Kalau novel itu berkembang dinasti Joseon Pertengahan, paling populer dinasti Joseon Akhir, dan paling diakui kalau di Korea yang kualitasnya paling bagus itu katanya pas masa penjajahan Jepang. Kenapa? Karena mereka kan ditekan banget sama Jepang, nggak boleh ngomong bahasa Korea, nggak boleh nulis dalam Hangul dan sebagainya. Jadi mereka menulis dalam keterpaksaan dan harus menulisnya dalam majas. Mungkin kalau ingat bahasa Indonesia, majas. Jadi novel-novel pada masa penjajahan Jepang itu majasnya sangat banyak. Kayak gitu. Jadi mungkin mereka menulisnya soal misalnya, oh saya rindu akan suatu pohon. Padahal sebenarnya pohonnya itu melambangkan rindu akan kemerdekaan Korea. Kayak gitu. Jadi novel-novel pas masa penjajahan Jepang itu tuh sangat tinggi kualitasnya, tetapi sangat sulit untuk diteliti karena kita nggak tahu simbol-simbol yang dia pakai itu apa, kayak gitu. Saya juga waktu baca, saya udah mau pusing baca yang masa penjajahan Jepang. Karena pas saya baca, oh ya ini cuma cerita soal
ya perempuan yang stres karena nggak bisa mendapatkan mimpinya, jadi dia bunuh diri, udah ternyata bukan, perempuan itu melambangkan Korea yang stres karena dia tidak bisa mendapatkan mimpinya untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Langsung saya pusing, "Oh my god, ini dapat dari mana simbolnya?" Kayak gitu. Ya, kemudian kalau modern yang sekarang itu banyak ditulisnya dalam Hangul ya, kalau dulu Hanja, sekarang Hangul, kayak gitu. Ini salah satu yang saya bilang, yang salah satu yang sedang terkenal banget, bahkan di seluruh dunia, itu Kim Ji Young, Born 1982. Ini banyak diterjemahkan di dalam berbagai bahasa karena bagaimana ya, terutama orang-orang yang di Asia pas baca ini benar-benar ngerasa oh ya ini saya banget kayak gitu. Karena kisahnya adalah kisah seorang wanita yang dulunya itu kalau nggak salah itu dia jurnalis. Saya soalnya pernah baca tapi udah lupa karena udah berapa tahun yang lalu. Jadi dia jurnalis, tapi dia menikah, kemudian meninggalkan pekerjaannya, lalu punya anak kayak gitu. Kemudian dari orang-orang sekelilingnya itu mendapatkan kayak cemoohan, ah kamu tuh cuma di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, nggak bantu suami, kayak gitu. Ah kamu tuh cuma di rumah doang, emang enak jadi ibu rumah tangga ya, nggak ngapa-ngapain, cuma kayak ngambilin duit suami, makan enak dari kerjaan suami, kayak gitu. Belum lagi ditambah anaknya stres kan, namanya anak kecil nangis terus di rumah kayak gitu. Pas dia bawa keluar juga dia harus ngurus popoknya sendiri karena suaminya sibuk kerja kayak gitu. Jadi benar-benar orang pas baca, oh ya ini benar-benar saya banget atau oh ya ini benar-benar ibu saya banget kayak gitu. Waktu saya baca juga saya ngeliat oh ya ini benar-benar cerita ibu saya. Soalnya ibu saya juga berhenti kerja karena menikah dengan ayah saya dan ceritanya kurang lebih mirip dengan si Kim Ji Young ini seperti itu. Jadi ini benar-benar terkenal banget kalau novel yang sekarang. Dan memang kepopuleran puisi semakin menurun, mungkin sama seperti di Indonesia, semakin menurun, dan sekarang yang populer itu untuk karya sastra adalah novel. Di Korea juga novel. Seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa bacanya lebih banyak, lebih panjang, terus bisa bukan menganalisis, kayak menghayalkan isi ceritanya itu dengan pikiran kita sendiri kan, kayak gitu. Dan di Korea itu ada namanya sastra Korea Utara. Sejujurnya saya juga tidak belajar sastra Korea Utara dengan mendetail. Dan untuk teman-teman tahu aja, sastra Korea Utara ini berdiri sendiri karena mereka mempunyai genre, bukan genre ya, kayak apa ya namanya, menggunakan seperti pemikirannya itu beda sendiri. Seperti di sini tulisannya juche atau otonomi. Jadi mereka menggunakan pemikirannya pemimpin mereka. Seperti contohnya saat itu Kim Il Sung, mereka menggunakan pemikirannya Kim Il Sung. Sekarang Kim Jong Un ya, pakai Kim Jong Un mikir apa, mereka tulisnya soal Kim Jong Un. Jadi isinya sangat terkait dengan pemerintah seperti itu. Ini contohnya pernah muncul juga di KBS di salah satu TV Korea. Ini contohnya lah karya sastra yang muncul di Korea Utara pada saat ini. Seperti itu. Ini bentuknya kayak gini. Ini novel-novel katanya sih terkenal di Korea Utara, tapi ya saya juga belum pernah baca ya. Kurang tahu juga isinya apa. Tapi di Korea Utara sendiri pun karya sastra itu banyak yang muncul seperti ini. Kemudian untuk karya sastra populer, yang ini kalau ini bisa saya sarankan ke teman-teman untuk baca, ini saya ambil dari salah satu artikel judulnya ini, 8 Riveting Korean Novels That Are Just What You Need Right Now. Ada beberapa yang terkenal dan juga saya bisa rekomendasikan, dia memang sangat bagus. Yang pertama itu Pachinko. Saya sudah beli tapi saya belum sempat baca si Pachinko ini. Ini benar-benar bestseller di mana-mana katanya soalnya. Kayak gitu. Mengenai ini ada orang yang namanya Sunja tinggal di Yongdo di Busan, tapi ayahnya cacat kan, kemudian dia jatuh cinta dengan laki-laki yang sudah agak tua, walau tapi kaya kayak gitu. Kemudian bagaimana kelanjutannya itu ada di dalam buku ini. Katanya sih sangat bagus, tapi saya belum pernah baca walaupun saya sudah beli bukunya. Kemudian The Vegetarian, ini juga dari bahasa Korea itu diterjemah ke bahasa Inggris. Cuman The Vegetarian ini juga apa ya, saya pernah baca tapi saya bingung karena terlalu banyak simbolismenya. Sangat banyak simbolnya. Jadi cerita soal kisah seorang istri, suami istri, kemudian istrinya itu menjadi sangat aneh, suatu hari dia ingin menjadi seorang vegetarian, kemudian dia mengubah gaya hidupnya, dan kalau saya boleh spoiler, isinya adalah nanti si istrinya itu berubah menjadi tumbuhan. Terus saya bacanya, hah ini simbolisnya sangat kuat banget, tapi gimana ya? Tapi kalau baca lagi terus saya makin pusing, jadi saya nggak baca lagi kayak gitu. Jadi intinya nanti
cerita yang si The Vegetarian ini sangat simbolis kayak gitu. Tapi bagus untuk dibaca karena cukup seru. Kemudian ini The Calligrapher's Daughter, tapi ini juga saya belum pernah baca yang ini, tapi banyak direkomendasikan. Ini mengenai kehidupan waktu masa penjajahan Jepang, seperti itu. Kemudian ini yang saya bilang tadi, Kim Ji Young. Ini saya pernah baca dan saya juga pernah nonton filmnya. Ini ada filmnya, kalau teman-teman suka aktor namanya Gong Yoo, silahkan nonton. Seru banget ini, tapi biasanya kalau yang laki-laki sih, maaf ya, untuk yang laki-laki biasanya pas nonton ini agak kurang ngerti, tapi kalau yang cewek-cewek pas nonton, ya ya ya, kayak gitu, oh setelah nikah tuh kayak gitu, gitu. Kemudian ini baru akhir-akhir ini saya baca, baru belum lama ini saya baca Please Look After Mom. Ini juga sempat jadi bestseller di mana-mana. Ini kisahnya sangat kekeluargaan, simple tapi bagus banget. Kisah mengenai kayak anak-anak usia 30-40-an sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang jadi seniman, ada yang jadi karyawan kantor biasa, seperti itu. Kemudian setiap orang tuanya yang sudah usia 70-an, itu bapak ibunya datang dari kampung ke kota untuk menemui anak-anaknya selalu sibuk. Aduh maaf mah, saya hari ini ada meeting, gak bisa ketemu. Yaudah nanti datang ke rumah aja dianterin sama papa ya, nanti aku beli makanan di restoran kayak gitu misalnya. Atau yang pas yang lain anaknya yang muter-muter di tempat lain, ada seniman kalau nggak salah, dia ceritanya selalu keliling dunia ke Perancis, ke Eropa segala macam. Ngomong, aduh mas saya hari ini ada urusan di Perancis gak bisa ketemu, nanti aja ya bulan depan ketemu di Seoul kayak gitu. Isinya soal kayak gitu. Terus ternyata pada suatu hari waktu si bapak dan ibunya datang ke Seoul untuk mengunjungi anaknya, ibunya hilang di kereta. Kayak gitu. Hilang di kereta. Baru di sini mulai ceritanya hilang di kereta, mereka baru sadar kalau selama ini itu ibunya tuh selalu ngurusin mereka satu sama lain, namanya anak-anak ya. Tapi mereka sendiri nggak sadar, mereka tuh nggak pernah ngurus ibunya kayak gitu loh. Nggak pernah peduli ibunya sakit apa, ibunya ngerasain apa, itu nggak pernah peduli. Itu ceritanya soal itu bagus banget. Saya baru baca ini. Kayak gitu. Kemudian Fox Girl, ini juga saya sebetulnya kurang tahu karena belum pernah baca. Tapi ini katanya direkomendasikan karena menceritakan tentang hidup setelah Perang Korea di Amerika, seperti itu. Kemudian ini Drifting House, ini juga saya belum pernah baca sebetulnya, tapi saya dengar ini direkomendasikan mengenai imigran Korea, imigran itu banyak banget soal Korea, imigran Korea di mana-mana. Kemudian ini Human X oleh Han Kang. Ini Han Kang yang tadi ngomong The Vegetarian. Jadi Han Kang itu Han Kang nama orang ya. Dia penulis Korea, wanita yang sangat terkenal di Korea. Seperti itu. Jadi novel-novel yang ditulis oleh Han Kang pasti selalu jadi bestseller di Korea dan banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya teman-teman nggak suka karya sastra, saya tidak merekomendasikan Han Kang. Kenapa? Karena penulis yang namanya Han Kang ini kalau menulis karya sastra pasti simbolismenya terlalu banyak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman males baca yang berat, itu saya tidak rekomendasi. Tapi kalau suka membaca yang berat, suka mikir, oh ini maksudnya tuh ini, oh ini akhirnya tuh begini, oh ini tuh begini, itu saya rekomendasikan Han Kang. Banyak kok yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Oke, untuk sekarang sudah sampai di sini, karena waktu saya hanya 45 menit untuk presentasi. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Apakah ini ke MC dulu atau gimana, saya kurang tahu, tapi pertanyaan boleh terkait dengan karya sastra, boleh terkait juga dengan Korea yang lain. Yang penting yang saya bisa jawab aja. Silakan, ini saya kembalikan ke MC-nya. Baik, terima kasih Ibu Margaret Teresia ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung masuk. Saya ditulis juga. Stop share dulu ya. Saya Sam. Boleh. Kan di Korea kan ada namanya saturi, dialek. Sam, kalau di Indonesia itu yang gimana sih Sam? Saturi itu? Saturi, jadi di Korea itu mereka punya namanya dialek. Makanya biasanya kalau saya ngajar bahasa Indonesia juga mereka bingung sih begini. Kalau di Indonesia kan kita punyanya namanya bahasa daerah, ya kan? Bahasa daerah itu beda banget dengan bahasa Indonesia kan. Seperti beda banget dengan bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, tapi beda banget dengan bahasa Indonesia.
Nah, kalau di Korea itu ada namanya saturi atau dialek. Sebetulnya mirip banget dengan bahasa Korea, hampir sama, tetapi ngomongnya aja yang berbeda kayak gitu. Ini juga sebenarnya karena saya bukan linguistik, jadi saya kurang tahu. Tetapi contohnya sudah makan. Saya paling gampang gitu, sudah makan. Bab mogoseo, kalau bahasa yang kita pernah pelajarin, bab mogoseo, sudah makan, kayak gitu. Tapi di tempat lain ada yang namanya bamunna. Sebenarnya kosakata si babnya tuh ada, moktanya juga ada, makan. Tapi ngomongnya bamunna, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi semacam kalau saya kan bukan orang Jawa, mungkin bahasa Jawa tapi dengan dialek. Misalnya dialek A, dialek B, dialek C, kayak gitu. Itu saturi. Kayak gitu. Itu saturi. Jadi bahasanya sama tapi cara ngomongnya itu beda. Itu. Itu yang namanya saturi. Sama-sama. Jadi biasanya ini kita kalau belajar bahasa Korea, diajarinya bahasa Korea Seoul. Seoul, ibu kota. Bahasa Korea yang kita ngomongnya apa ya? Yang sudah formal. Tapi kalau misalnya teman-teman datang ke kota lain di Korea, kan pasti ada banyak kelas-kelas bahasa Korea di kota lain, misalnya ke Busan, Daegu, Jeju, atau yang lainnya. Nanti belajar bahasa Korea, tapi nanti pasti ada dialeknya, karena kebiasaan gurunya pasti pakai dialek. Kayak gitu. Gitu. Makasih, Sam. Terus apakah ada lagi? Ada, saya mau bertanya, Bu. Di Korea kan itu dulu kok katanya itu Korea Utara sama Korea Selatan dulunya kan satu gitu kan. Kok bisa mereka itu pecah belah, itu kenapa? Nah, terus baru-baru ini dengar katanya Presiden Korea Selatan Moon Jae-in damai sama Korea Utara Kim Jong-un. Nah, itu benar apa enggak? Terima kasih. Sama-sama Aldisi. Jadi itu benar. Jadi dulu itu kan di semenanjung Korea ada satu kerajaan Koryo, kemudian selanjutnya Joseon, ya kan? Kemudian habis itu dijajah oleh Jepang. Masih satu negara ini ya, masih satu negara. Cuma waktu akhir-akhir penjajahan Jepang, mungkin kayak teman-teman tahu kalau belajar sejarah dunia, itu ada perang dunia kan? Gimana yang komunis sama yang liberal seperti Amerika, kemudian Rusia itu bertarung satu sama lain. Nah, mereka masuk ke Korea untuk memperebutkan Korea dari penjajahan Jepang itu, si Uni Soviet waktu itu kan bukan Rusia ya, Uni Soviet masuk dari utara, kemudian si Amerika masuk dari selatan, kayak gitu kan. Nah, itu mereka kayak ngeperebutin daerah satu sama lain gitu, bahkan di antara politisi-politisinya Korea saat itu pun mereka ada perpecahan. Sebagian mau jadi komunis, sebagian mau ngambil liberal, kayak gitu. Karena mereka emang udah pecah di dalamnya pecah, kemudian si Uni Soviet sama Amerikanya juga perlu kayak semacam ally, kayak gitu ke mereka perlu, akhirnya Korea itu diputuskan untuk dipecah menjadi dua, dan itu yang memutuskan siapa? Bukan orang Koreanya. Yang memutuskan itu Korea, Amerika sama Uni Soviet. Jadi memang itu apa ya namanya ya, keputusan dari kekuatan dunia saat itu, kayak gitu. Makanya kalau teman-teman perhatiin peta Korea, itu kan perbatasannya itu ada namanya garis DMZ, garis 38. Kalau teman-teman perhatiin, garisnya lurus. Harusnya kalau misalnya kita lihat perbatasan negara, paling gampang Indonesia sama Brunei deh, atau Indonesia sama Timor Leste. Itu kan garisnya kan nggak jelas gitu kan, karena kita ngelihatnya alam kan, misalnya ada sungai, atau misalnya ada gunung, kita ngebatasinnya kan pakai itu. Tapi karena ini dibatasinnya secara manusia yang ngebatasin, pokoknya dibagi utara sama selatan, jadinya rata, kayak gitu. Jadi waktu itu dibagi karena kekuasaan dunia. Makanya karena setelah pembagiannya itu mereka pengen tetap jadi satu, ada si perang Korea itu. Karena si Korea Utara kekeh. Kita itu dulu kan Joseon. Kenapa harus kepisah Korea Utara, Korea Selatan? Akhirnya si Korea Utara nyeranglah ke Korea Selatan waktu itu. Jadinya si Korea Selatan juga fight dong. Nggak mau kita jadi satu negara. Saya punya kayak kekuasaan sendiri. Kenapa saya harus bareng sama kamu Korea Utara? Jadilah perang Korea itu. Nah, waktu perang Korea itu si Korut dibantu Uni Soviet, si Korsel dibantu Amerika, yang which is tahun 50-an itu kekuatan militernya Amerika jauh lebih kuat daripada Uni Soviet kan.
Makanya mereka bisa mempertahankan Korsel sampai seperti sekarang. Dan apa ya namanya, kayak ide untuk menyatukan Korea itu ada dari dulu sampai sekarang, tapi kalau menurut orang-orang yang ada di sini dan menurut saya kayaknya nggak akan terjadi deh untuk persatuan itu. Walaupun mereka punya loh Ministry of Korea Unification. Jadi Kementerian Unifikasi Korea itu ada, karena mereka masih berharap mereka bersatu lagi. Cuman ya, kalau menurut kami enggak ya, secara Korut miskin banget, ekonominya juga jelek banget. Terus nanti kalau misalnya gabung sama Korea Selatan yang ekonominya bagus banget, pasti kan goyang kayak gitu. Dan Korut kan miskin, orang-orangnya mau kerja dong di Korea Selatan, pasti nanti ada urbanisasi yang parah. Jadi kalau menurut saya sih nggak akan ada. Tetapi seperti yang tadi Aldisi bilang, memang presiden yang sekarang, Presiden Moon Jae-in itu sangat ingin damai dengan Korea Utara. Damai ya, bukan berarti jadi satu, damai. Itu iya. Makanya waktu dia baru jadi presiden, itu langsung ada dialog dengan Korea Utara. Bahkan setelah beberapa puluh tahun, akhirnya Moon Jae-in menjadi presiden pertama yang datang ke Pyongyang, mengunjungi Pyongyang, kayak gitu. Dan datang ke salah satu gunung namanya Baekdusan ya, kalau nggak salah itu ada di Korut, itu juga ngunjungin ke situ. Dan Kim Jong-un juga datang ke Korea Selatan waktu itu berkunjung. Kayak gitu. Segitu baiknya hubungan mereka satu sama lain. Dan walaupun ada pembicaraan dari media luar, oh ini Korea Utara sama Korea Selatan damai, kayaknya mau jadi satu. Kalau di dalam negerinya sendiri, kita sendiri skeptis, kayaknya nggak akan jadi satu sih. Nggak mungkin kayak gitu. Seperti itu. Oke, cukup Aldisi? Cukup Ibu Margaret, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Itu masuk Sam, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya, dari Fadil. Apakah di setiap kerajaan Korea ada perubahan bahasa? Apakah di setiap masa kerajaan banyak perombakan bahasa? Terima kasih. Oke, terima kasih Fadilasi. Jadi kalau dibilang perubahan bahasa itu gimana ya? Mungkin kalau kita belajar bahasa, bahasa itu bukan berubah karena disuruh berubah oleh pemerintahnya, tapi berubah karena seiring berjalannya jalan, kayak gitu, seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya di setiap kerajaan Korea ada perubahan bahasa itu benar. Kenapa? Karena setiap ada kerajaan itu kan kita tren yang masuk ke Korea itu pasti berubah kayak gitu. Contohnya waktu Go Joseon itu kan mereka sebetulnya kan kayak nggak terlalu banyak hubungan dengan Cina kayak gitu, dengan Tiongkok waktu itu. Jadi mereka banyak menggunakan bahasa Korea asli. Waktu muncul kerajaan ada 3 yang tadi saya bilang Silla, Baekje, Goguryeo, itu mereka banyak berhubungan dengan negara-negara lain. Bahkan ada catatan di Korea, kerajaan yang bernama Silla ini punya hubungan baik dengan Sriwijaya. Kaget kan? Jadi hubungan dengan Korea udah ada dari zaman Sriwijaya dulu. Ada catatan sejarahnya Silla dan Sriwijaya itu abad ke-7, 6 apa 7 saya lupa. Pokoknya saya pernah baca Silla itu di Korea bagian selatan, kemudian ada jalur pelayarannya ke Sriwijaya. Sebab itu saya sempat kaget Sriwijaya yang saya tahu, benar Sriwijaya yang kita tahu. Kayak gitu. Terus karena mereka mulai ketemu sama orang-orang lain ini, masuk dong bahasa asing ke Korea, ya kan? Mulailah berubah seperti itu. Seperti bahasa yang digunakan dari waktu itu Sriwijaya dan lainnya kan tulisan Sanskerta kan. Masuklah ke Korea seperti itu. Kemudian Koryo, setelah 3 kerajaan ini ada Koryo. Koryo itu bekerja sama siapa? Mereka bekerja sama, jangan kaget juga, mereka banyak berhubungan dengan orang Arab. Banyak perdagangan dengan orang Arab waktu itu. Seperti itu. Mereka nyebutnya, saya lupa, Hue. Ini apa kalau nggak salah, saya lupa ada kosakatanya. Mereka tidak menyebutnya orang Arab. Jadi mereka banyak berdagang dengan orang Arab, dengan orang Cina, dan orang India waktu Koryo. Kalau banyak pedagang itu gimana? Bahasanya masuk lagi kan, bahasa Arab masuk, ya kan? Bahasa India juga masuk, bahasa Cina juga masuk. Makin berubahlah bahasa ini. Kayak gitu. Waktu Joseon, kalau sayangnya Joseon itu mereka menutup negaranya. Waktu Joseon itu Korea menjadi hermit kingdom. Jadi mereka benar-benar menutup negaranya dari negara luar. Mereka cuma berhubungan sama Cina. Waktu itu jadi kosakata yang masuk ke Korea itu kosakata dari Cina banyaknya kayak gitu. Jadi bahasa terus berubah, tetapi yang masuknya itu dari negara-negara mana itulah yang merubah bahasa di Korea.
kayak gitu. Sama kayak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dulu misalnya ada kosakata yang kita sering pakai, terus lama-lama karena semakin lama semakin tidak dipakai, kosakata itu jadi hilang. Itu juga ada zaman dulu yang seperti itu. Itu. Jadi makanya kalau kita ngomong bahasa Korea yang dipakai dulu sama sekarang itu pasti berbeda dan berubah dibanding sekarang. Kayak kosakata sekarang itu kalau Korea yang zaman modern sekarang ya, kenapa berubah? Banyak menggunakan bahasa Inggris. Kayak gitu, serapan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi diserap dalam bahasa Korea. Kayak gitu seperti yang tadi contohnya es krim, ice cream. Mirip banget sama bahasa Inggris ice cream kayak gitu. Kalau dulu kan nggak ada tuh kosakata ice cream kayak gitu. Ya jadi namanya bahasa pasti selalu berubah kayak gitu. Oke, terima kasih. Cukup mungkin validasi? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada? Sam, izin bertanya Sam, kan yang kita tahu kalau Korea Selatan itu sedang tidak akur dengan Cina karena perebutan kebudayaan. Kira-kira awal permulaannya itu kenapa dua negara ini tuh nggak akur, terus apakah ada faktor peperangan atau faktor lainnya? Sebenarnya amarah sih nggak akurnya dari dulu aja sih. Karena apa ya, Cina itu menganggap Korea itu bagian dari kerajaan Cina, tapi Korea itu menganggap mereka itu berdiri sendiri kayak gitu. Sebenarnya kalau saya ngomong kayak gini, saya pasti bisa dibunuh sama ahli-ahli Korea yang lain. cuman kalau misalnya teman-teman ke Korea, pasti teman-teman ngelihat, kok ini kayaknya ada yang mirip dengan di Cina ya? Kok ini kayaknya ada yang mirip dengan di Jepang ya? Kayak gitu. Ya nggak sih? Kayak waktu saya ngelihat istana juga, oh ini kayaknya kok mirip dengan yang ada di mana? Kayak gitu. Kayak gitu. Karena mereka sebenarnya satu sama lain kan saling memberi dan menerima. Kayak gitu. Tapi mereka saling tidak mau mengakui satu sama lain. Ini punya saya. Enggak, ini punya saya. Kayak gitu. Sama kayak kita sama negara tetangga Malaysia. Ya kan? Karena namanya tetangga, pasti yang mirip banyak. Cuma pasti berantem satu sama lain. Enggak, ini punya saya. Enggak, ini punya saya. Kayak gitu. Korea sama Cina pun sama. Dari dulu mereka selalu berantem mengenai kebudayaan, kemudian karya sastranya mereka, kemudian apalagi yang mereka sering berantem. Kayak gitu contohnya. Contohnya hanbok juga kan diakui nama Cina. Enggak, hanbok itu punya Korea. Kimchi diakui nama Cina. Enggak, kimchi itu punya Korea. Kayak gitu, itu sama satu sama lain kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita tilik sejarahnya mungkin datangnya dari Cina, tapi kan diubah lagi sama orang Korea menjadi miliknya Korea. Kalau yang baru-baru ini itu kasus Tat sih namanya. Jadi saya juga kurang paham karena ini situasi politik satu sama lain, juga karena saya bukan di bidang politik, jadi saya kurang tahu sih Tat ini kayak gimana. Cuman kalau nggak salah sih soal kemiliteran gitu, tapi saya kurang paham kayak gimana. Cuman karena sentimen-sentimen itu, jadi sempat ya satu sama lain, Korea tidak mau menerima Cina, Cina pun tidak mau menerima Korea. Gitulah, cuman nggak cuma sama Cina sih, amarah sih. Tahun lalu juga, 2 tahun lalu ya, sama Jepang juga sempat ada masalah kok. Emang kalau negara tetangga, emang selalu gitu, kayak gitu. Kalau di Korea juga, di Indonesia kan juga kan kita sama Malaysia, pasti ada aja kan masalah. Kan selalu gitu, kalau saudara, itu pasti banyak masalah, karena mirip, kayak gitu. Mungkin cukup Amara sih? Cukup Sam. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan saja. Terima kasih banyak ya Ibu Margaret Teresia. Iya, sama-sama. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Rifki Auliawandasari. Kepada Saudari, kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo Bu Margaret, salam kenal. Iya, salam kenal, pagi. Oh ya, perkenalkan nama saya Rifki Auliawandansari, biasa dipanggil Aulia. Saya mahasiswi Udinus, bentar lagi lulus jadi alumni. Senang bisa sharing-sharing sama teman-teman dari Unimus. Semoga ini nanti bisa jadi pandangan buat teman-teman kalau misal mau ke Korea, udah ada pandangannya. Tadi dari Bu Margaret udah tahu ya cerita-ceritanya dulu Korea seperti apa. Saya sempat melajari
seperti itu Bu Margaret waktu di Korea, kebetulan ngambil Korean History gitu, jadi kayak sempet tahu lah ternyata begitu. Aku share screen dulu ya materinya. Oke. Apa udah kelihatan materinya? Udah. Sudah. Oke. Kebetulan waktu exchange di Korea Selatan, aku di Kangwon National University, itu di Chuncheon. Chuncheon itu jauh banget sih dari Seoul. Mungkin kalau misal aku butuh ke Seoul, emang sama teman-teman mau pergi ke Seoul, ya mungkin 2 jam lebih lah ya. Jadi harus melewati 24 stasiun teman-teman. Itu benar-benar jauh banget. Jadi kalau misal mau pergi ke Seoul, mau main ke tempat-tempat wisata gitu yang lebih di kota, emang harus pagi-pagi banget biar bisa kesampean nih ke banyak tempat gitu kan. Karena kalau misal ke Seoul cuma sebentar doang kayak aduh capek juga nih, capek fisik, capek duitnya juga. Karena kan lumayan ya bolak-balik kan, naik keretanya tap sana tap sini gitu kan. Jadinya sekalian lah, karena Chuncheon jauh. Chuncheon itu lebih ini sih mahasiswa friendly guys. Uangnya nggak terlalu mahal. Jadi kalau Seoul mahal banget. Mungkin Bu Margaret tinggalnya di mana, Bu? Kalau saya di Seoul sih, jadi ya waktu itu juga saya sempat sharing ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau saya kamarnya 550.000 won sebulan, itu kalau dirupiahin 6 jutaan lebih kan. Iya. Kalau di Chuncheon kan nggak segitu. Iya bener Bu. Mungkin saya tuh kalau sebulan bisa sampai 300, paling mentok 400 lah ya, 400.000 won itu udah paling banyak gitu. Tergantung pengeluarannya sih guys. Tapi Chuncheon tuh lebih cocok lah untuk mahasiswa. Banyak tempat wisatanya juga bisa diakses, gampang juga lah. Cuma lebih penting itu sih ke makanan lebih murah daripada Seoul. Terus kafe-kafenya juga sama kayak Seoul. Cuma kalau memang mau merasakan vibes-nya Seoul, ya bisalah main-main ke Seoul. Gitu. Terus aku lanjut ya. Oh ya, waktu di Kangwon aku ngambil di English Education karena fakultasnya kan banyak banget. Aku juga dari English Literature, jadi aku ngambilnya English Education yang mirip-mirip gitu. Terus, nah sebelum bahas-bahas yang lain, aku mau tanya apa sih yang berbeda dari Indonesia dan Korea? Sebenarnya banyak ya, mungkin yang paling simpelnya aja dari cara perkenalan diri. Kalau misal di Indonesia mungkin kita langsung tanya kayak, halo nama kamu siapa? Terus tanya nama panggilannya siapa. Kalau di Korea itu lebih habis tanya nama terus tanya umur. Karena mereka mau mencocokkan ini, mau ngomong sama lawan bicaranya nih, yang lebih sopan seperti apa. Dia lebih muda dari aku, apa lebih tua dari aku. Itu sih gampangannya. Mungkin kalau di Indonesia kan kalau udah deket langsung tanya, akun sosmedmu apa? Bisa follow? Kayak gitu. Mungkin kalau di Korea ya, jangan langsung kayak gitu. Kayak aku punya temen, mungkin kita habis jalan-jalan bareng gitu. Karena waktu itu sempat ada jalan-jalan ke Nami Island bareng, karena mereka tuh mata kuliahnya jadi tour guide, guiding yang anak-anak internasional nih. Jadi setelah itu kayak kita omong-omongan, terus terakhirnya kayak mereka mau sharing gitu kayak, oh nama akun Instagram kamu apa nih? Terus mereka baru saling follow, kayak gitu sih biasanya. Tapi jangan langsung guys, biasanya mereka kaget nanti kayak, oh emang kita sedekat itu. Mereka biasanya kadang berpikiran kayak gitu. Ada juga yang orang-orang Korea tuh yang kayak terlalu nggak mau terlalu dekat dengan orang asing. Ada yang kayak gitu. Ada yang temanku habis nge-follow, tahu-tahu di-block. Ternyata, oh mungkin emang dia nggak nyaman kali ya, tiba-tiba temenan sama orang asing. Kayak gitu sih. Terus, karena kita udah bahas tadi, aku mau bahas ke bahasanya. Bahasa Indonesia dulu ya. Oh, sebentar. Bahasa Indonesia. Kita tahu kita punya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke menjadi bahasa utama kita. Tapi kita juga punya bahasa daerah. Bahasa daerah, setiap daerah punya bahasanya sendiri-sendiri. Ada bahasa Jawa di Pulau Jawa, ada bahasa Sunda di daerah Sunda sana, terus ada bahasa Kalimantan, tergantung sama daerahnya. Banyak banget kan bahasanya.
Terus kalau di bahasa Jawa kita juga punya tingkatan kata gitu kan. Kayak di bahasa Jawa kita ada ngoko, ngoko alus, kromo inggil, kromo alus, kayak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kayak semua katanya sama lah ya. Mungkin yang berbeda hanya kayak panggilan Pak, Bu, atau Kak, Adek, kayak gitu. Terus kalau Korea, nah ini apa bedanya? Mungkin ini aku sempat ini ya, tanya-tanya sama temanku, namanya Dewi. Dia anak Universitas Indonesia, yang aku kenal waktu di Kangwon. Dia anak sastra Korea. Jadinya aku sempat tanya-tanya gitu kan. Apa sih yang membedakan bahasa Indonesia sama bahasa Korea? Mungkin teman-teman yang dapat mata pelajarannya, mata kuliah sama Bu Margaret tahu lah ya seperti apa gitu. Kalau di bahasa Indonesia biasanya pakai SPOK, subjek, predikat, objek, baru keterangannya. Tapi katanya kalau di Korea itu kebalikan. Makanya temenku kalau ngomong tuh agak kayak mikir juga, kayak takut salah gitu. Takutnya kalau diajak ngomong orang Korea nggak paham gitu. Gini, polanya SKOP, subjek, keterangan, objek, predikat, atau seperti inilah. Jadinya kalau misal mau ngomong sama orang Korea bener-bener harus kayak merhatiin, dengerin sampai akhir, takutnya nanti ada kayak salah paham apa gimana. Terus kalau tentang tingkatan bahasa Indonesia nggak ada tingkatan ya. Dan itu juga bahasa Indonesia tuh terbilang nggak terlalu kompleks. Mungkin kalau bahasa singkatnya polanya kita tahu SPOK, jadi nggak terlalu kompleks. Tapi kalau bahasa Koreanya, biasanya tingkatan bahasanya digunakan sesuai sama lawan bicaranya. Katanya itu ganti-gantilah. Mungkin hampir sama kayak bahasa Jawa ya. Kita punya lungo, kalau sama orang tua aja ditindak, kayak gitu-gitulah. Mungkin kayak gitu. Terus akhiran kalimat. Di Indonesia kita nggak pakai akhiran kalimat ya. Biar yang lebih sopan. Tapi kalau di bahasa Korea yang kayak tadi, iyo, kayak gitu mungkin yang Bu Margaret ajarin gitu kan. Biasanya gitu biar lebih sopan gitu. Seperti itu tentang bahasanya. Terus aku mau bahas sedikit tentang pendidikan ya, ada poin pendidikan. Biasanya kalau di pendidikan Indonesia, peraturannya suka berubah-ubah kurikulumnya. Jadi kayak ada pergantian kurikulum lagi, perubahan lagi. Jadi tuh kadang kayak bingung juga untuk guru-guru, atau mungkin siswanya juga sempat kayak bingung ya. Akhirnya itulah yang kayak membuat pendidikan Indonesia kayak ya kurang gimana lah gitu. Terus kemudian tentang peraturan, harus taat aturan seperti peraturan berseragam, mungkin potongan rambut seperti apa, kaos kaki seperti apa, sepatu seperti apa. Itu tuh ada peraturan tertulis yang misal nggak boleh memainkan handphone di kelas dan lain-lain. Tapi mesti ada juga peraturan yang tidak tertulis. Nah, biasanya yang peraturan seperti itu yang menimbulkan kesalahpahaman. Kadang tuh ada yang bingung. Sebenarnya peraturannya seperti apa, yang tertulis gini. Nggak ada yang tidak tertulis tapi ternyata seperti ini. Akhirnya siswa jadi bingung gitu. Seharusnya aku harus mengikuti peraturan yang mana, kayak gitu sih. Terus terakhirnya tuntutan harus menguasai banyak pelajaran sedari dini. Ini saya rasa akhirnya terlalu berat ya, karena sedari dini kita harus menguasai banyak pelajaran kayak PKN, IPS, IPA, dan lain-lain. Jadi itu nggak maksimal untuk fokus ke bakat atau minat seseorang. Jadi kayak anak yang pengennya seni tapi harus tertuntut harus bisa IPA, IPS juga kan kayak agak berat ya. Jadi begitulah di Indonesia kayaknya kita harus menguasai segala hal gitu. Dituntut harus bisa menguasai segala hal. Ya, tapi untungnya kita bisa sampai saat ini kita bisa memilih kan pengennya apa, kayak kita sekarang pengen sastra Inggris atau sastra Korea dan lain-lain. Terus kalau pendidikan di Korea ini dari pengalamanku ya waktu di Korea, aku merasakan vibes yang berbeda ketika UTS sama UAS. Mesti itu kayak rame banget, mereka kayak bener-bener belajar mati-matian, belajar di perpus, tempat duduk di perpus tuh sampai ramai banget, dan itu perpus tuh bisa buka terus untuk memfasilitasi mereka. Jadi aku yang baru melihat vibes itu kayak rasanya, wah mereka aja belajar sampai kayak gini, masa aku nggak belajar kayak gitu. Mesti kan kita ke-trigger untuk belajar lebih
giat lah kayak gitu. Terus kalau di kelas nih, di kelasku boleh makan sama minum. Jadi terserah sama dosennya, terserah. Waktu baru masuk biasanya dosennya juga bawa kopi gitu kan, kayak sambil mulai tuh dia minum kopi dulu. Mahasiswanya dibiarin kayak mau makan, mau minum terserah. Waktu dia jelasin juga terserah kamu mau minum mau makan, yang penting tetap memperhatikan dan nggak mengganggu temennya yang lain gitu. Yang penting itu aja sih. Jadinya enak. Kalau kita di Indonesia kan sukanya malah makan ngumpet-ngumpet ya di kelas ya, waktu SD makan snack diumpetin di bawah meja gitu kan, pasti kalian pernah. Terus kalau enggak, kalau minum itu nunggu gurunya nggak lihat gitu. Tapi kalau di sana nggak apa-apa, minum aja, makan aja gitu. Yang penting tetap fokus sama materinya. Terus di KNU kemarin ada batas maksimalnya. SKS per semesternya itu 20 SKS. Dan aku kemarin ngambil 12 SKS. 12 SKS saja ngerasanya kayak udah banyak banget gitu. Karena setiap kalau 12 SKS, satu mata kuliahnya 3 SKS, berarti aku ambil 4. Dan 4 itu setiap minggu itu ada 2 hari untuk satu mata kuliah. Jadi selama 5 hari itu aku misal Senin sama Rabu atau Jumat sama Kamis kayak gitu, jadwalnya tergantung. Kalau kita ya mesti seminggu kan beda semua ya. Sehari beda, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat beda semua. Jadi kita harus menguasai banyak materi gitu kan untuk satu semester. Kalau di sana 20 SKS tuh udah terhitung cukup lah. Itu paling mentok. Bahkan itu aja aku 12 SKS udah ngerasa kayak gila, 2 SKS aja, 12 SKS tekanannya kayak gini, apalagi kayak sampai ngambil full gitu kan, bisa kayak wah gitu, kayak gitulah. Kita aja 24 SKS tapi masih bisa untungnya ya. Terus lanjut, aku bahkan bahas tentang budaya. Ini kalau tentang budayanya sih mereka sama kayak orang Indonesia, senang mengenalkan budaya ke orang asing. Jadi kalau tahu ada orang asing, senang banget pengen ngasih tahu, oh di sini ada ini kayak gitu. Kayak di Indonesia misalnya, melakukan tarian penyambutan untuk suatu acara. Biasanya kan ada kayak di suatu acara mesti di openingnya ada tarian lah atau musik-musik daerah kayak gitu. Terus bisa juga di Indonesia biasanya mengadakan festival atau acara pertukaran budaya kayak gitu. Biasanya ada yang kayak di mall-mall gitu, ada yang kayak ada tentang budaya Korea, Jepang, dan lain-lain kayak gitu. Di Korea juga sama kayak gitu. Dia mengadakan festival atau acara pertukaran budaya. Di kampusku juga waktu itu ada kayak gitu, kayak satu event, isinya semua anak-anak internasional. Jadi yang mahasiswa sana menyambut mahasiswa internasional dengan tarian-tariannya, tarian tradisional atau musik-musik tradisionalnya juga. Walaupun kita nggak paham, misalnya ada dialognya, nggak paham, tapi kayak kita merasa enjoy gitu kan, menikmatinya gitu, kayak oh ternyata budaya Korea seperti ini. Terus juga ada pada saat itu ada persembahan dari berbagai negara atau beberapa teman internasional yang mau menampilkan budayanya. Ada yang dari Thailand, Cina juga ada yang dari Indonesia juga ada. Jadi tuh pada saat itu orang dari negara lain pun juga ikut menikmati gitu. Oh, jadi lebih tahu, oh ternyata budaya tiap negara seperti ini. Ternyata bagus juga ya, jadi tahu kayak gitu. Terus kalau di Korea ada atraksi musik atau tarian di tempat wisata yang biasanya banyak turisnya. Contohnya kayak waktu itu aku di Nami Island. Waktu jalan-jalan di Nami Island, tiba-tiba di tengah lapangannya tuh ada yang nari gitu kan, kayak aku nggak tahu nama tarian tradisionalnya apa, cuma emang dia melakukan itu karena oh di Nami Island lagi rame banget nih, banyak banget pengunjungnya, akhirnya dia mengadakan atraksi itu. Jadi orang-orang yang di sana jadi berkerumun untuk melihat gitu, menikmatinya gitu. Terus ada juga di DDP, aku lupa itu tarian apa, juga di situ ada DDP juga rame kan. Jadi biasanya di tempat-tempat kayak gitu lebih sering ada yang permainan musik juga. Mungkin kalau yang di tempat lebih modern kayak Myeongdong, jalan-jalan gitu biasanya ada busking sih. Mereka yang suka ngedance gitu kan, kalau teman-teman suka liatin gitu,
biasanya ada yang ngedance, entah itu biasanya lagunya Blackpink, BTS dan lain-lain, biasanya mereka kayak ngamen gitulah, tapi dengan ngedance gitu. Terus itu tentang budayanya. Terus ini kalau di Indonesia kita dikenal ramah ya, kita dikenal masyarakat Indonesia tuh ramah-ramah, sopan juga santun. Ramahnya seperti apa? Kalau di Indonesia bahkan sama orang nggak kenal pun dia tetap nyapa kayak mari, permisi, monggo kayak gitu kan kalau di Jawa. Padahal tuh nggak kenal, tapi tetap nyapa gitu kayak menunjukkan kayak nggak apa-apa lah kita menyapa orang walaupun nggak kenal. Mungkin itu bisa buat orang seneng juga kan kayak gitu. Terus sopan dan santun biasanya kalau kita sama orang tua kan berlaku sopan gitu ya, mungkin cium tangan sebelum kita berpamitan pergi kayak gitu, atau biasanya orang Jawa juga membungkukkan badan sedikit kalau lewat di depan orang tua kan, kayak nyuwun sewu kayak gitu kan, itu kan udah bentuk apa ya, sopan. Terus bahasa yang biasanya kalau ngomong sama orang tua juga kita santun, beda sama kalau kita ngomong sama temen kan, pasti kita kalau ngomong sama orang tua lebih santun, bahasanya lebih ditata kayak gitu. Terus tepat waktu dan patuh aturan. Nah ini nih di Indonesia mungkin agak sedikit kendor kalau untuk tepat waktu ya. Walaupun masih banyak orang yang bisa tepat waktu nih, tapi banyak juga Indonesia yang kadang memiliki berpegang teguh sama budaya terlambat. Itu bisa emang sengaja atau emang nggak sengaja, mungkin seseorang bisa terlambat kayak gitu. Terus kalau patuhnya Indonesia masih agak susah untuk diatur. Susah untuk patuh sama aturan. Bahkan seringnya aturan yang berubah itu membuat masyarakat jadi susah untuk patuh dengan aturan tersebut. Nah itu karena kadang aturannya berganti, jadi orang-orang tuh jadi bingung, aku harus taat aturan yang mana nih? Yang ini apa yang itu, apa yang seperti apa gitu. Ada contoh juga seperti saat antri ya, masih banyak masyarakat Indonesia tuh yang susah untuk ngantri. Kenapa sih pada nggak sabar waktu antri? Kenapa pada suka nyerobot? Nggak tahu ya, entah itu emang keburu-buru apa emang biasanya kadang orang tua tuh kayak, alah ini anak muda, saya duluan mbak, saya duluan mas, kayak kenapa sih ada stigma seperti itu gitu, kayak padahal kan kalau misal antri gini paling nggak lihatlah siapa yang duluan gitu, siapa yang duluan, siapa yang bersabar gitulah ya, nggak usah saling mendahului cuma karena umur atau apa. Kalau di Korea itu mereka benar-benar seperti ini, mereka tetap tepat waktu dan patuh. Tepat waktunya kayak apa? Oke, seperti kelas, waktu kelas nih. Mereka bakal memulai waktu sesuai, mereka akan memulai kelas sesuai waktu yang udah ditentukan. Dosen juga nggak pernah terlambat. Bahkan aku pernah ada mata kuliah speech and debate itu pagi ya, jam 9. Di sana pagi itu jam 9 udah kayak jam 7 di sini. Beneran kayak gitu, kayak jam 9 tuh sampai semua lorong kelas tuh masih tutup pintunya, masih dikunci gitu kan. Sampai mahasiswanya udah pada nunggu, dosennya juga nunggu di luar, kayak bareng-bareng nunggu gitu. Nunggu mahasiswa yang biasanya buka pintu gitu. Ada kan yang kayak yang emang jadi kayak bareng kampusnya situ yang mengurusi ruangan gitu kan. Jadi kita nunggu bareng-bareng sama dosennya. Padahal tuh waktunya masih kayak jam 9 kurang seperempat, kayak, atau jam 9 kurang 10 udah pada nunggu gitu. Jadi ntar begitu jam 9 mulai, langsung mulai materi gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau ada acara, acaranya bakal dimulai tepat waktu. Selesainya juga tepat waktu. Kalau misal emang mereka jelas kayak misal acaranya dari jam 6 sampai jam 10. Mereka selesai jam 10 kayak gitu. Mulainya juga tepat waktu. Jadi kayak mereka tuh sudah sangat apa ya, nempel lah. Jadi kalau misal kita ada janjian nih sama temen tuh, ada waktu itu janjian makan bareng anak internasional sama teman-teman Korea yang bimbing kita. Terus ada misal nih dia ngajak dinner jam 6. Jam 6 kurang seperempat udah pada ada yang di sekitar sana. Terus jam 6 kurang 5 itu udah makin rame. Terus ada temenku yang kayak telat gitu. Aku malah yang malu karena padahal kan tadi udah dibilangin harusnya sebelum
jam 6 udah ada di sana gitu, biar kayak nggak malu-maluin gitulah. Karena kalau misal kita yang telat, kita yang malu, karena kan namanya aja udah janjian kan, karena kebiasaan di Indonesia mungkin ya, karena alah nggak apa-apa lah jam 6:05 dikit nggak apa-apa. Tapi kalau di sana udah kayak sungkan gitu loh kalau misal kita telat. Jadinya kalau bisa kalau udah janjian sama orang sana, tepat waktu lah, paling nggak berapa menit sebelum waktunya udah ada di sana gitu. Terus alat transportasi juga sesuai jadwal. Jadwalnya tuh tertera dimanapun. Misal kalau kereta di web juga ada jadwalnya. Kalau bis ada jadwalnya di halte, ada tulisannya. Misal nih, bisnya masih jauh, kamu bisa lihat, oh masih 15 menit lagi nih. Atau bisnya udah deket nih, 3 menit lagi atau 1 menit lagi sampai. Pasti pas waktunya. Pasti waktunya tepat. Habis itu bisnya datang. Jadi kayak emang bener-bener kalau kamu kelewat semenit pun kamu udah ditinggal sama bisnya, kayak gitu. Emang bener-bener setepat waktu itu. Kalau misal nih bis ada kemacetan ya, mesti nanti di layar di halte bus itu bakal ganti jam waktunya. Misal nih harusnya 3 menit lagi sampai, tapi bisnya agak macet, dia bisa berubah, misal disesuaikan gitu, oh 5 menit lagi nih baru sampai, kayak gitu. Terus untuk hal patuh, self service kalau di Korea sih kebanyakan emang self service ya. Bisa itu di kantin, kafe, atau tempat fast food, tempat lainnya lah. Kalau pengalamanku waktu di kantin. Jadi habis kantin ada di mesin gitu yang bisa pesan sendiri, masukin uang, nanti dapat tiket. Nanti tinggal dikasihin sama ibu-ibunya nanti, kayak gitu kan. Tapi sebelum ke bagian tempat makanannya itu, kalian harus ngambil nampan, ngambil sendok, ngambil garpu, sumpit, kayak gitu, ngambil sendiri. Jadi waktu ke sana sama wadah makannya tuh yang kalau ada petak-petaknya gitu, nanti tinggal diisiin sama ibunya, oh ini nasi, ini sup, ini lauk, kayak gitu. Jadi benar-benar self service. Kalau udah selesai, kita juga harus balikin sendiri. Ada tempat yang khusus buat cuci piringnya, nanti dikasihkan ke sana sesuai sama kategorinya. Oh, di sini nanti ada tempat sendok, kita taruh sendok di sini, kita taruh sumpit di sini, nampannya di sini, kayak gitu. Nggak boleh kalau misal kamu habis makan, kamu tinggal, kayak kita di Indonesia biasanya di kafe-kafe habis makan tinggal, udah. Nggak bisa kayak gitu. Karena di sana nggak ada yang ngebersihin meja gitu, karena emang self-service, jadi kamu harus sadar diri untuk melakukan itu sendiri gitu. Mau itu di kafe, misal di kafe pun kayak gitu, kamu habis ngambil, udah selesai makan, kembalikan lagi ke tempatnya yang waktu kamu ngambil, kayak gitu. Atau terus antri. Kalau antri di sana tuh kayak rapi gitu ya antrinya, mereka baris gitu. Contohnya waktu naik eskalator atau naik kereta. Naik eskalator kan bakal gantian gitu kan satu-satu. Di sisi kiri tuh kita baris itu yang kayak bersabar gitu mau nunggu. Yang penting naik eskalatornya jalan. Kalau yang misal keburu-buru, kamu bisa lihat kanan kayak aku keburu-buru. Karena yang kanan ini sepi, jadi kamu bisa langsung cepat gitu kan. Terus kalau naik transportasi seperti kereta juga ada kayak garisnya gitu loh. Sebelum naik di sisi kiri nanti buat nunggu yang mau masuk, jadi yang kanan biar yang keluar, kayak gitu sih. Jadi nggak mengganggu mengganggu orang yang mau masuk jadi keluar, jadi kebingungan gitu, nggak. Terus yang mau antri juga waktu naik taksi pun kita harus antri teman-teman. Kayak ada satu tempat yang kayak untuk kayak taksi stop gitu, jadi nanti mereka bakal antri di situ gantian. Oh ini taksinya ini dulu sampai begitu bagianmu gitu, baru nanti kamu naik ke taksinya, kayak gitu sih. Terus tentang hari besar, kalau Indonesia kan kita punya hari raya Idul Fitri ya, itu mungkin bisa dibilang hari besar yang paling ramai di Indonesia, karena mostly di Indonesia kan beragama Islam. Terus ngapain biasanya? Kita kan mesti pada mudik, ramainya waktu momen mudik kan. Mudik terus makan ketupat, makan opor, makan jajanan kering kayak gitu kan. Terus kadang juga ada yang pada bagi-bagi uang gitu.
atau saweran. Kadang ada juga yang masih ada budaya saweran kalau tahu kan. Biasanya uangnya dilempar, akhirnya semua keluarga pada rebutan gitu. Jadinya jadi rame kayak gitu. Terus ada juga hari Natal. Biasanya dilaksanakan oleh masyarakat yang beragama Kristen, Katolik atau Protestan. Terus hampir sama kayak kita kalau lagi Idul Fitri, mereka juga makan bareng, kumpul bareng keluarga, bagi-bagi hadiah kayak gitu. Terus kita juga punya hari kemerdekaan. Biasanya waktu hari kemerdekaan kita ada mungkin tumpengan di malam hari atau upacara di hari hanya, upacara untuk memperingati hari kemerdekaan sama mengenang jasa para pahlawan kayak gitu kan. Atau bisa juga ada lomba-lomba untuk memeriahkan kemerdekaan. Biasanya di tempat-tempat daerah rumah kita kan ada yang kayak lomba kayak gitu ya, biar meningkatkan rasa patriotisme kepada anak-anak kayak gitulah ya. Itu hari besarnya yang kita punya. Walaupun kita masih punya banyak hari besar kayak Waisak dan lain-lain. Inilah contohnya beberapa yang saya ambil. Terus kalau di Korea itu ada seperti ini, Lunar New Year. Kalau nggak salah bahasa Koreanya Solal. Itu tuh bisa di sekitaran bulan Februari, biasanya dirayakan libur 3 hari. Sama, biasanya ada makan-makan, kayak gitu. Terus, waktu itu aku juga pernah ngerasain Thanksgiving atau Chuseok, waktu September waktu itu. Biasanya, ya tuh waktu Chuseok, pada liburan, kampus sepi banget, toko-toko warung, toko-toko makan, warung makan pada tutup, karena biasanya pada kumpul keluarga, makan bareng. Terus, aku juga ada dosen, dia ngadain makan bareng di rumahnya. Emang dia punya banyak international student gitu di kelasnya dia. Akhirnya dia ngajak international students buat makan bareng, menikmati Chuseok. Chuseok itu kayak apa sih? Terus disediain banyak makanan Korea, bisa dari cemilannya atau makan besarnya juga. Terus terakhirnya kayak kita main-main bareng, main pingpong, main segala macam kayak gitu sih. Jadi emang dia pengen anak-anak international student tuh tahu, oh budayanya Korea tuh kayak gini loh kalau waktu Chuseok kayak gitu. Terus di sana juga merayakan Natal, karena dosenku ini juga sepertinya Katolik atau Kristen ya. Akhirnya dia merayakan Natal kan. Kalau di Korea, suasana Natalnya tuh bener-bener kerasa. Kayak rame banget di jalanan itu, banyak lampu-lampu, banyak pohon Natal, bahkan lagu-lagu yang Natal tuh pada keluar semua. Jadi kayak vibes-nya kerasa banget kalau ini lagi Natalan gitu. Bahkan waktu itu aku juga pergi ke tempat wisata di Seoul. Itu lupa namanya apa ya? Itu tuh kayak sampai ramai banget, sepadat itu waktu Natal. Jadi kayak, wah Natal serame ini ya, sampai tempat wisata semuanya tuh pada penuh kalau tempat wisata gede-gede gitu. Jadinya emang ngerasain banget lah rasanya Natal, beda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak ya kayak gitu, hiasan kayak gitu, paling kayak cuma di toko-toko kayak gitu-gitu. Terus ini aku membahas alat transportasi di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak banget ya alat transportasi. Ada sepeda, sepeda motor, mobil. Kalau transportasi umum bisa bis, kereta, pesawat. Yang terbaru juga kita ada MRT kan di Jakarta. Ya ini jadi kayak mirip lah sama negara-negara lain yang lebih maju kayak gitu, kita punya MRT. Terus kalau di Indonesia kita ada transportasi daerah juga, kayak becak di Jawa, di daerah Jawa. Terus ada angkot, kalau kamu bisa lihat di beberapa daerah. Bahkan ada juga bajai di Jakarta. Terus kalau misal di daerah Kalimantan yang hidupnya di daerah dekat sungai sana, mesti mereka bakal pakai perahu untuk alat transportasi dari rumah ke rumah, atau bahkan berjualan seperti pasar, tapi pasar apung kayak gitu. Mereka pakai perahu. Kita punya banyak banget kan alat transportasi. Kalau di Korea,
kita kan ada bis, ada kereta, ada pesawat, taksi gitu ada. Cuma kebanyakan dari mereka lebih milih jalan sih. Jadi kayak di pinggir jalannya, di trotoarnya tuh cukup lebar dan aman dari pengendara-pengendara yang lain. Kalau misal deket, biasanya mereka milih jalan kayak gitu. Atau di daerah-daerah yang memang kayak nggak gampang terakses oleh bis, biasanya jalan. Kalau misal mereka butuh naik alat transportasi umum, mereka biasanya naik bis atau kereta. Mungkin kalau memang kepepet, taksi. Karena taksi di sana paling mahal guys bayarnya. Jadi lebih murah kereta atau bis. Dan kenapa mereka lebih milih kereta? Karena rute kereta di sana tuh udah jelas. Kayak gampang banget mau turun di deket mana tuh gampang banget. Tinggal milih jalurnya yang sesuai dipengen. Terus jadwal keretanya juga udah jelas, jadwal bisnya jelas. Untuk bayarnya nih, untuk bayar kereta atau bis atau taksi biasanya bisa pakai kartu. Aku waktu itu pakai T-Money, itu khusus untuk buat transportasi gitu kan. Biasanya tuh kayak kita tuh deposit uang, diisi ada berapa saldonya. Jadi kalau misal kita mau naik kereta tinggal di tap kayak gitu. Tap di pintu masuk, terus tap di pintu keluar. Tergantung nanti di mana bayarnya kayak gitu sih. Kayak tergantung jauhnya kamu turun di mana kayak gitu. Biasanya kalau itu lebih ringkas karena kalau misal bayar transportasi nggak bisa cash. Mungkin kalau bisa hanya bis ya, kayak beberapa taksi juga bisa. Cuma kayak lebih ringkas aja bagi mereka pakai kartu kemana-mana. Tinggal bawa kartu doang sama HP tinggal di tap. Selesai. Terus di sana aku jarang ngelihat motor, pengendara motor. Karena kebanyakan yang pakai motor di sana itu cuma pengantar makanan. Mungkin kayak kita itu ada kayak Grab atau Gojek gitu kan, yang bawa makanan, pengantar makanan gitu doang yang pada naik motor. Mungkin ada beberapa temen aku yang punya motor, tapi kayak nggak banyak gitu. Mereka lebih milih naik bis atau kereta, kayak gitu sih. Kenapa kok jarang ada yang punya motor? Katanya sih emang karena harga mobil lebih terjangkau aja. Jadi kayak mending beli mobil dong ketimbang beli motor kayak gitu. Dan jalanannya itu arah apa ya, kalau bilang garis markanya tuh lebih gampang, emang terbuat untuk alat transportasi besar gitu loh, kayak bis atau mobil kayak gitu. Jadi kayak lebih gampang aja. Mungkin kalau misal kamu nggak punya motor, teman-teman aku ada yang pada naik skuter atau sepeda. Ada tuh yang skuter sampai ditaruh di apa ya, depan kelas apa gimana gitu, aku lupa. Bener-bener skuternya di bawah samping kelas gitu, kayak saking kayak gitunya bawa skuter ketimbang bawa motor kan nggak bisa dimasukin kelas gitu ya, skuternya bisa dibawa gitu. Jadi enak aja sih kalau naik skuter. Mungkin kalau naik skuter lebih enak karena di daerahku tempatnya naik turun ya, kayak bener-bener naik turun kayak perbukitan gitulah sampai capek. Jadi kalau naik sepeda lebih capek ya. Tapi ada juga yang naik sepeda. Itu sih kalau alat transportasi di Korea. Ini lain-lain. Mungkin aku punya pengalaman dari ini, membuang sampah. Kalau di Indonesia biasanya kan kita asal buang aja ya, kayak nggak dikategoriin gitu, jarang kita yang ngategoriin. Mungkin bahkan ada yang buang sembarangan, buang sampah sembarangan. Kalau di Korea kita harus buang sesuai kategorinya. Kayak misalnya ini kaleng, kita harus buang yang di kaleng. Kalau ini kardus susu, kita harus buang di kardus. Kalau misal plastik, jadi plastik yang bisa didaur ulang atau enggak. Itu kayak kita benar-benar harus mengkategorikannya gitu. Jadi kayak harus mikir dikit lah. Emang peraturannya kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti peraturan ya, tertib gitu. Terus kemudian toilet. Kalau toilet di Indonesia kan banyak pakai air ya. Dan jarang yang ada tisunya misal. Kalaupun ada, mungkin kayak di mall-mall ya, ada toilet yang ada bidetnya, ada tisunya. Tapi kalau di Korea, jarang banget ada toilet yang ada bidetnya. Mungkin itu kayak di tempat-tempat besar sih yang ada kayak gitunya. Kayak di mall atau di airport, kayak gitu sih. Tapi kalau di WC umum atau apa, biasanya mereka nggak ada airnya, terus hanya ada tisu. Mungkin itu sih yang membuat aku kayak agak shock, culture shock gitu kan, karena ya begitulah, jadi harus beradaptasi lah.
Terus kemudian berbelanja. Kalau berbelanja, aku rasa sama kayak di Semarang kita udah jarang ketemu kantong plastik kan. Jadi kita kalau belanja harus bawa tas belanja sendiri. Di Korea juga sama kayak gitu. Kita bawa tas belanja sendiri lebih baik kayak gitu. Kalau misal emang kepepet nih, nggak bawa tas, emang butuh tambahan, ya bisa beli kantong plastik, bayar lagi kayak gitu sih. Terus kalau untuk fasilitas modern di Indonesia itu masih jarang ada vending machine. Tapi kalau di Korea banyak banget. Kalau di Indonesia di kampus tuh ada, mungkin nanti di tempat apa ada, tapi kayak jarang gitu loh. Tapi kalau di Korea tuh gampang banget ketemunya. Mau di asramaku ada, nah ada, tinggal milih aja mau beli apa, masukin uangnya, koin atau kertas, nanti tergantung, tinggal pilih. Nanti butuhnya apa? Ada yang jual makanan atau minuman, kopi juga ada, susu juga ada. Terus bahkan yang aku temuin ada yang jual pembalut. Jadi tuh ada di salah satu stasiun, itu deket sama toilet, itu ada vending machine pembalut, khusus pembalut gitu. Jadi mungkin kalau misal kalian butuh mendadak, kalian bisa kayak langsung beli aja di situ, nggak perlu kayak pergi ke minimarket kayak di sana tuh CU atau GS25 kayak gitu, nggak usah ribet kayak gitu. Terus, nah itu yang aku bilang gampangnya mereka pakai kartu untuk bayar apapun, bisa transportasi atau jual beli kayak di CU. Kalau di Indonesia tuh kayak Indomaret, Alfamart gitu, kita bayarnya pakai kartu kayak gitu sih. Terus di sana tuh biasanya pakaiannya tuh sesuai musim ya, karena di sana musimnya macam-macam, selalu berganti, beda sama Indonesia yang cuma punya 2 musim. Jadi kalau di Indonesia juga biasanya lebih banyak yang pakai pakaian lebih tertutup ya, lengan panjang, celana panjang kayak gitu. Mungkin karena itu memang kita kebanyakan orang Muslim ya di Indonesia, jadi budayanya kayak gitu. Tapi kalau di Korea macam-macam banget modelnya, ada yang pendek, rata-rata lebih banyak yang ukurannya lebih pendek sih, mungkin kayak rok pendek atau crop tee kayak gitu-gitu, itu banyak banget. Tapi kalau misal mau butuh yang panjang juga ada, karena mereka juga jual yang panjang untuk musim yang lebih dingin kayak gitu. Jadi di sana juga jualannya tuh bisa mengikuti musim, kayak selalu berganti. Oh habis ini mau ganti musim salju nih, nanti barang-barang yang mereka jual ganti lagi kayak gitu, sesuai kebutuhan musim tersebut lah ya. Kayak kita waktu panas pakainya lengan pendek kayak gitu, kaos yang tipis, karena di sana kalau panas banget, bisa sampai 38. Aku pernah ngerasain kayak wow, kenapa ini sepanas itu. Entah itu sama kayak Semarang Udinus juga sepanas itu, tapi kayak ngerasanya panas banget. Tapi begitu musim dingin, ada matahari tapi beneran nggak kerasa, kayak sinarnya tuh nggak kerasa, kayak dingin aja gitu, kayak ini mataharinya aneh yang nggak berfungsi kayak gitu sih. Aku ngerasa kayak kok aneh banget, mataharinya ada tapi nggak kerasa panas, karena emang anginnya angin dingin gitu. Kebetulan di Chuncheon itu emang tempat yang paling dingin di antara semua daerah gitu, jadinya bener-bener ekstra dingin, harus pakai yang tebel banget sih kayak gitu yang aku rasain kemarin. Terus tentang makanan, nah ini nih, kalau dari harga jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Ya, mungkin di Indonesia kalau kita makan 10.000 udah dapet lah ya, nasi ayam geprek, ada minumnya lagi. Kalau di sana minimal 1.500 won, mungkin sekitar 18.000. Itu bisa jadi ini baru ini ya, ini minuman ada 1.500. Ada juga nasi instan yang kayak bulatnya segini tergantung isinya, itu 1.500. Itu baru nasi aja, belum lauk ya. Belum lauk. Itu udah 18.000. Kalau mau full set itu bisa 4.200 won. Sekitar berapa tuh? Almost 50 lah ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak harganya segitu, tapi memang sesuai sama porsi makannya. Jadi porsinya tuh banyak. Sekali beli tuh rata-rata kayak banyak. Mungkin kalau kita yang makannya sedikit,
itu seharusnya bisa untuk 2 orang, tapi di sana disajiin untuk 1 orang gitu. Aku sempat kaget juga kayak, wah porsinya sebanyak ini nih, habis apa enggak? Ternyata habis juga. Dengan harga segitu ya aku rasa ya emang imbang sih sama porsinya kayak gitu sih. Dan di sana biasanya emang kalau jual seporsi, kalau misal mau barbekyuan itu yang tertera di sana misal 1 orang itu 7.000 won atau 6.000 won kayak gitu sih. Jadi yang tertera di sana itu bukan apa ya, misal kayak 1 paket itu sekian, enggak, tapi hitungannya per orang. Jadi mereka jelas belinya, oh sekian. Terus untuk daging, untuk aku yang untuk yang muslim mungkin agak susah untuk dapat daging yang halal. Daging babi di sana lebih banyak karena lebih murah, jadinya gampang untuk diolah di berbagai makanan ya. Waktu barbekyuan juga kayak gitu, biasanya mereka lebih sering beli daging babi karena daging sapi gitu mahal, lebih mahal. Mungkin kalau makan daging sapi di sana terlihat agak fancy mungkin, karena emang kayak jarang gitu acara yang makan daging sapi kecuali sama kayak orang-orang yang lebih high class gitu lah. Terus mungkin kalau gampang juga daging ayam lumayan banyak juga. Mungkin kalau mau aman kayak chicken katsu kalau memang pengen daging kayak chicken katsu kayak gitu. Terus untuk ramen sama sosis, ramen tuh kebanyakan ada kandungan babinya. Kalau kalian lihat di drama Korea nih, mesti kalau masuk ke supermarket banyak banget pilihannya ya kan? Banyak banget pilihan ramennya. Nah itu, tapi perlu dilihat-lihat karena itu ada kandungan babinya kayak gitu sih. Kebanyakan ada kandungan babinya. Jadi perlu ngecek juga. Sosis juga itu ada kebanyakan daging babi sih. Jadi kayak nggak tahu itu daging apa gitu. Jadi lebih aman kalau yang muslim nggak makan yang begitu karena takut aja kan nggak tahu ini apa gitu. Kecuali kalau emang nggak sengaja ya nggak tahu juga ya. Karena kan nggak sengaja. Terus terakhir nih, apakah Korea Muslim friendly? Mungkin lumayan. Makanannya kita masih bisa makanan yang nggak daging. Ada bibimbap kayak gitu kan. Kalau memang mungkin lebih aman kalau kalian jadi vegetarian. Temenku ada yang waktu itu dia jadi vegetarian ketika di Korea. Aku tanya kenapa? Karena aku takut aja dagingnya tiba-tiba ternyata nggak halal gitu kayak. Oh ya bener juga sih. Akhirnya dia milih jadi vegetarian. Jadi makannya kayak sundubu jjigae atau bibimbap, ramen kayak gitu-gitu. Oh nggak ramen, udon kayak gitu sih udon. Terus kalau misal butuh daging halal, waktu itu pernah nemuin di Asian Mart. Jadi di situ ada daging domba halal. Jadi ya temanku beli waktu barbekyuan, kita mau ada acara barbekyuan, kita belinya daging domba itu. Jadi begitu. Terus ya itu sih jadi lebih amannya kayak gitu ya. Walaupun emang agak PR sedikit untuk kita mencari makanan yang tidak mengandung daging-dagingan atau kita nggak tahu juga minyaknya ya, tapi Allahu alam ya, bismillah aja. Semoga orang kita niatnya mau makan ya, masa kita nggak makan kan nggak bisa gitu kayak. Ya udah begitu. Mungkin makanan yang lain juga masih ada yang bisa dimakan, mungkin kayak waffle, cake dan lain-lain kan kita tetap bisa nyobain kan. Terus kalau untuk tempat ibadah, dikit banget ada tempat ibadah di tempat-tempat wisata. Aku cuma pernah nemuin di Nami Island. Di situ ada satu tempat khusus sholat, ada musolanya. Terus kalau misal emang mau ke masjid, ada satu masjid terbesar itu di Seoul Central Mosque di Itaewon. Itu paling besar. Mungkin sebagian besar orang Islam yang ada di Korea kalau misal sholat Idul Fitri paling ke situ, perginya ke situ. Tapi kalau emang jauh dari Itaewon, nah di kampusku di Chuncheon itu ada Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi nanti ternyata mereka tuh diberi satu ruangan oleh pihak kampus untuk mengelola
ruangan itu. Jadi mereka gunakan itu untuk masjid juga, untuk base camp mereka kumpul-kumpul, silaturahmi kayak gitu. Jadi di lantai atasnya itu luas, mereka pakai buat Jumatan kalau setiap Jumat. Karena banyak juga orang Muslim di daerah Chuncon, bukan hanya dari Indonesia. Mungkin ada yang dari Bangladesh, ada Malaysia dan lain-lain. Jadi perginya pada ke sana kalau Jumatan atau sholat Idul Fitri kayak gitu. Jadi lumayan sih kalau misal mau pergi kemana-mana, aku kemarin di Jama aja. Kayak misal, oh ini mau zuhur sama asar di Jama, kayak gitu. Karena emang nggak ada tempatnya gitu. Kalau ke Myeongdong, itu tempat ini, tempat belanja semua kan. Nggak mungkin ada kayak tempat satu ruangan untuk sholat atau gimana, nggak ada. Jadi agak susah juga sih untuk hal itu. Biasanya gitu. Itu aja sih yang bisa aku bagikan dari pengalamanku. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman yang ada bertanya. Terlalu banyak ya pembahasannya ya, jadi agak bingung. Apa jadi makin kepengen nih ke Korea. Oh iya, ada gini, aku mau nyobain ini nih, aku mau nyobain ini nih, kayak gitu. Mungkin teman-teman mau tanya apa gitu? Aku ya, habis dari baca. Risa. Silakan Kak, silakan. Ini dari Risa tanya, saya ingin bertanya untuk seleksi student exchange apakah sulit? Kebetulan untuk aku tuh dari pihak kampus ya. Jadi di kampusku itu ada udah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas, ada KNU, ada Seoul juga, ada Seoul University, terus ada Malaysia dan lain-lain. Mereka udah melakukan kerjasama. Jadi waktu aku pergi ke KNU itu juga karena kerjasama mereka. Setiap tahun akan mengirimkan mungkin sekitar 5 anak untuk pergi ke KNU setiap musimnya. Kan ada 2 musim, spring sama fall. Aku berangkat waktu fall. Jadi gimana cara seleksinya dari pihak kampus? Pihak kampus menyeleksinya dari nilai IPK. Total IPK dari semester 1 sampai kemarin aku semester 4. Jadi itu nanti ada diumumkan dari sekian anak, kemarin tuh dipilih 20 anak yang bisa berkemungkinan untuk pergi ke KNU, terus terpilihlah aku sama temanku 5 anak yang sanggup ke sana, karena dari kampus tuh mereka membiayai untuk biaya pendidikannya, tapi untuk biaya hidupnya ditanggung pribadi gitu. Terus setelah aku lihat lagi, ternyata biaya pendidikan yang di Korea tuh emang jauh mahal, jauh lebih mahal. Mungkin kalau misal di total itu 1 semester itu sama kayak ini, dari semester 1 sampai mau lulus itu baru 1 semester doang di Korea. Jadi aku sempat kaget juga kayak, wah lumayan juga ya kalau misal disuruh bayar biaya pendidikannya sendiri malah lebih berat gitu. Jadi itu sih kebetulan di kampusku kayak parsial beasiswa gitu. Seperti itu sih. Mungkin kalau misal beasiswa yang kayak ke luar negeri, aku lihat mostly yang S2 sih. Kalau yang S1 kayaknya jarang ada, tapi bisa. Kalau yang untuk seperti beasiswa seperti itu, aku kurang tahu juga ya. Kalau di Indonesia sistemnya kayak apa. Setauku ya perlu TOEFL atau IELTS juga yang kayak sekitar 500 ke atas dan berkas-berkas yang lainnya. Seperti itu sih. Maaf ya, siapa tadi yang tanya? Risa, aku kurang tahu kalau untuk beasiswa yang di Indonesia seperti apa. Kemarin tuh dari kampusku karena ada kerjasama kayak gitu.
Oke, ini ada Putri Sari yang bertanya, Kak Aulia student exchange di Korea selama berapa lama? Aku di Korea selama 1 semester atau 4 bulan. Itu udah dari September sampai Desember. Waktu di sana emang khususnya buat fokus ke kuliahnya kan. Kebetulan di kampusku waktu kuliah exchange, apa yang aku ambil di sana juga bisa terhitung kredit di kuliahku di sini. Jadi gitu sih. Jadi aku nggak perlu nggak perlu menunggu atau mengulang 1 semester lagi ketika aku pergi ke Korea kayak gitu sih. Cuma 4 bulan kok satu musimnya, 1 musim. Begitu. Udah. 1 semester 4 bulan bisa lulus cepat. Bisa sepertinya, karena aku coba tanya sama teman-temanku yang di sana, waktu aku tanya, mereka ada final test nggak sih? Kayak kita tuh kayak sidang skripsi. Mereka bilang itu ada yang nggak perlu sidang seperti itu. Aku nggak tahu ya. Mungkin karena S1 berbeda sama S2 atau bagaimana, tapi temanku yang S1 dia lulus, ada yang cuma dia bikin suatu project nih. Dia bikin suatu project, dipresentasikan pada saat ini. Satu project itu kayak, misal nih UAS ya, UAS. Ada satu ruangan khusus untuk menampilkan semua hasil project mahasiswa. Nah, terus nanti kalau nggak salah ya, itu ada dosen yang berkeliling, dan kalau misal ini ada di depanmu ini hasil projectmu. Akhirnya kamu terus mempresentasikan itu di depan dosenmu. Terus kalau misal beliau puas, terus kamu berhasil, dinilai-nilaimu memuaskan, udah deh lulus, begitu aja. Gak tahu ya, kemarin temanku seperti itu. Aku jadi kurang tahu waktu aku tanyain, kamu ada skripsi apa enggak? Dia bilang, apa itu skripsi kayak gitu, kayak apa itu final test exam, dia bilang gitu kayak, oh berarti nggak ada ya, kayak gitu sih. Dia lebih ke project akhir yang cuma dipresentasikan, nggak di sidang kayak kita yang benar-benar perlu berbulan-bulan, enggak. Mungkin semester terakhir aja kayak gitu. Ada pertanyaan dari Fadila, dalam budaya Korea, apakah ada pantangan yang tidak boleh dilakukan turis yang masuk Korea? Misalnya jangan sembarang tersenyum kepada orang baru. Karena setahu saya orang Korea itu jutek-jutek. Oke. Mungkin kalau dibilang pantangan, enggak ya. Tapi mungkin lebih kembali ke pribadi kita nggak sih? Kayak, masa iya kita di negara orang, kurang tahu budaya mereka, tapi tiba-tiba sama orang nggak kenal kayak, hello, kayak gitu, kayak agak aneh kan? Kayak tiba-tiba anyong, kan nggak mungkin gitu, kayak agak aneh gitu. Mungkin nanti mereka kayak cuma, apaan sih? Mungkin kayak gitu aja. Cuma jatuhnya kayak kita yang, ke kita yang malu kan, kayak gitu. Kalau misal, setahu kamu orang Korea tuh jutek-jutek. Iya, aku merasakan itu. Jadi ketika di kereta, maksudku kereta, kita masuk langsung duduk kan. Kalau misal kamu dapat kursi, kamu duduk. Terus ketika tiba-tiba penuh, ada orang tua baru masuk, mereka cuek, kayak anak-anak mudanya cuek. Nah ini kursiku kok, ngapain aku harus ngasihin kursi ini buat mereka, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, karena di Korea juga ada kursi prioritas khusus orang tua sama ibu hamil. Jadi kayak mereka ngerasa kayak itu udah ada porsi untuk mereka. Jadi ketika ramai, ya udah kalian harus mau sabar menunggu juga sampai giliranmu keluar dari kereta itu. Mungkin itu sih. Mungkin ya nggak mungkin juga lah ya kalau kita di negara orang tiba-tiba manggil orang, kan aku juga nggak mungkin ya aku punya teman Korea, aku nggak tahu umurnya dia berapa misal, nggak mungkin dong tiba-tiba aku panggil opa,
Mungkin nanti dia bingung kayak, siapa kamu? Kok tiba-tiba manggil aku opa? Kan nggak mungkin. Ada juga yang temanku udah tahu nih, dia kan teman Koreanya temanku, Badi gitu kan. Ada yang mendampingi gitu waktu Korea. Dia lebih tua, dia tahu lebih tua. Akhirnya waktu kita coba, aku harus manggil kamu siapa? Dia bilang, manggil Opa Jihak aja nggak apa-apa. Baru kita berani manggil, oh Opa Jihak. Kayak. Terus baru manggil, Opa bisa bantu ini nggak? Kayak gitu. Baru berani. Terus ada juga yang cewek, baru berani ketika kita tanya, Oni, bisa nggak kita panggil kamu Oni ya gitu kan? Karena kamu lebih tua dari kami gitu. Iya boleh gitu. Kalau misal dia nggak mau langsung pengen yang panggil nama, ya udah panggil aja namanya. Nanti kan belakangnya ada yang lebih paham, lebih sopan kan, si atau apa gitu, tergantung. Ya itu sih gimana cara kita beradaptasi dengan budaya orang lain atau sopankah kita dengan orang lain kayak gitu sih. Ada yang mau tanya lagi? Udah? Apa ada yang mau tanya? Saya mau tanya, Kak. Ya. Selama di Korea tuh ada nggak pengalaman yang paling berkesan menurut Kakak? Berkesan, kalau pengalaman berkesan sih mungkin karena aku akhirnya dapat teman baru ya. Dapat teman baru dari Indonesia, tapi waktu di Korea, dan akhirnya kita jadi dekat, kita jadi coba kayak kita tuh menerka-nerka budaya Korea kayak apa, bareng-bareng kita pergi ke suatu tempat, bareng-bareng, kayak kita jadi melihat, oh iya, ini kan yang ada di drama ini nih, kayak gitu. Aku biasanya kan gitu ya, aku waktu di Korea tuh sering kayak bilang gini ke temanku yang Dewi anak UI itu, aku pengen kesini deh, aku pengen kesini, tapi aku nggak tahu di mana nih tempatnya. Dia biasanya bantuin aku kayak, ntar deh aku cari, kayaknya aku tahu tempatnya di ini. Akhirnya udah tahu kita ke sana. Akhirnya yang lain yang kayak yang belum tahu itu apa, jadi ikut ngerasain juga gitu kayak, oh iya ya bagus ya di sini. Jadi kayak ngerasain sama-sama. Asiknya sih itu sih. Cuma aku ada kayak pengalaman yang kayak agak-agak enak tuh, ini aneh banget. Aku lagi duduk-duduk sama temanku, itu masih di daerah kampus ya. Kayak duduk di kursi deket lapangan. Tiba-tiba ada ibu-ibu, ada 2 ibu-ibu jalan di depan kita. Kan aku pakai jilbab ya. Temanku yang satunya tuh non-Islam, dia nggak pakai jilbab dong. Ibu-ibunya tiba-tiba tanya, pakai bahasa Inggris. Oh kamu Muslim? Iya saya Muslim. Terus tanya lagi, yang temanku ini nggak ditanyain agamanya, dia tahu dia nggak pakai kerudung. Terus tiba-tiba ibunya kayak ngajak kristenisasi gitu kayak, ini nih saya punya ibunya tiba-tiba ngasih pamflet dong, kayak pamflet, ini loh Tuhan tuh begini, gini. Terus kayak, hah, ibunya tiba-tiba kristenisasi dong, aku kaget dong sama temenku. Terus ya gitu doang, padahal dia udah beragama gitu, dia udah Katolik gitu kan, kayak dia cuma kayak alright gitu aja dia. Cuma aneh banget gitu kayak, oh ternyata di sana masih ada yang begitu ya, ada yang kristenisasi gitu ya. Padahal setahuku juga di sana ini kebanyakan mungkin ya bisa dibilang ateis kayaknya. Kebanyakan ateis kayak walaupun ada yang beragama kayak non-Islam gitu, ada mungkin setelah dia ngerasa kayak dia butuh agama, dia baru menganut agama. Kalau enggak ya biasanya mereka ateis gitu sih. Jadi kan nggak mungkin ya kita sama orang sana tiba-tiba tanya agama kamu apa, kayak nggak mungkin. Itu kayak sensitif banget lah. Kayak gitu sih pengalamanku. Yang baik dan agak aneh gitu. Udah, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau udah cukup, nggak ada yang mau ditanya lagi, kita cukupkan. Terima kasih banyak ya Saudari Rifki Aulia Wandasari. Mohon maaf tadi. Ya, sama-sama. Ya. Sebelum ditutup, teman-teman bisa, yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan dulu. Kita akan mengadakan foto bersama. Ya, sebentar. 1, 2, lagi. 1, 2, ya, terima kasih.
Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam persiapan maupun penyampaian saat acara berlangsung. Saya Farah selaku pembawa acara pamit undur diri. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aku pamit duluan ya. Dadah. Terima kasih Mbak Aulia. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, good luck ya untuk selanjutnya kalian. Semangat.